mengatakan Allah sendiri berkehendak untuk Saya menebus tidak dosa bilang Allah manusia. Bapa. Saya tidak pernah bilang Allah Bapa. Allah Saya itu bilang Allah, tapi Anda mengatakan mengartikan Bapak Allah Bapa. itu. Nah, ketika Kenapa? saya jelaskan Kenapa ke takut? Anda, Kenapa takut? Kabur. Kenapa takut? Kenapa takut menjawab? Kenapa takut? Yesus menjadi manusia. Kenapa Yesus menjadi Oke, manusia Abdul, dengan Tuhan? Karena mau jadi mayat. Kenapa jadi manusia? Karena mau jadi mayat. Ribet. Karena kalau dia tidak jadi mayat, karena kalau dia Yesus tidak menjadi mayat, tidak menjadi Tuhan. Temperamen, bapak mamanya nggak bisa ngatur dia mulut ya sudah ya saya. Hati-hati kalau ngomong. Kamu tuh terlalu gede. Kamu terlalu gede bacot. Kebanyakan istilah tapi tidak diberi cacat mental. Roma 14 nomor 9. Karena dia menjadi mayat, maka dia menjadi Tuhan. Kalau dia tidak menjadi mayat, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Ya udah kaburlah. Roma 14 nomor 9. Kau dari muka bumi. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Sebab untuk itulah Yesus telah mati, menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Emang ada jadi mayat itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya Yesus menjadi mayat? Apa sebabnya? Oke, Menurut ada itu jadi mayat. Zuma Anda bisa baca nggak? Zuma Anda bisa baca nggak? Zuma Anda bisa baca nggak? Iya, saya bisa baca. Nggak bisa, udah gede, udah. Saya bisa baca. Jenggotan. Kenapa emang? Nggak ada tulis ada mayat di situ. Lah emang Yesus tidak pernah menjadi mayat? Emang Yesus tidak pernah menjadi mayat di situ. Kenapa ada Lukas 24. Lukas 24. ada mayat Tuhan. Kenapa menjadi Lukas 24. Lukas 24 menjadi mayat di situ. Mayat Yesus. Tidak ada menjadi mayat. Tidak ada menjadi mayat. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mayat Tuhan. Memang Yesus itu bangkit gitu, bukan kayak Nabi Anda yang masih sampai sekarang. Coba Anda baca Roma 14:9. Sebab untuk itulah di kitab Anda itu nggak ada dengarkan. Beda ya. Sebab coba untuk dengarkan saya, itulah. Juma. Anda belajar mendengarkan, Juma. Aduh, Jangan emosi, santai. Mulut kamu terlalu gede mulut, tahu nggak? Baca. Izin Gurunda, udah jangan deh. Dikalahkan sama halusinasi. Izin Gurunda, ini udah nggak pantas kalau ngomong. Ini udah nggak pantas omongannya. Udah nggak pantas Cuma nggak omongannya. pantas omongannya Anda terima. Apa udah diem hadapin saya aja. Nggak usah terlalu dangkal otak kau. Kamu tuh terlalu gede omong. Cuma tahu istilah bahasa, tapi tidak menempatkan di tempat yang benar. Dari tadi kamu mengatakan bahwasanya kami tidak sopan, sedangkan kamu tidak sadar mengatakan Ustadz Sugi itu cacat akal, cacat logika, mengatakan Cacat bodoh. logika, memang saya bisa Bagaimana? buktikan cacat Pantas logika tidak di kamu ngomong begitu? konferensinya. Pantas tidak? Begitu Saya Bang Zuma bisa ngomong, kamu juga membuktikan. ngatain kayak begitu. Saya pakai Di argumen, mana? saya tidak Di mana? mengaku seperti Di mana? Anda. Di mana? Kalau memang kamu berani, kamu bilang tadi saya sempat mendengarkan kalau saya memang laki-laki harus berani bertanggung jawab. Ya sudah. Ya sudah sekarang. Ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan dunia diciptakan. Iya kan? Kenapa lari? Kenapa lari takut? Mantan ateis. Roma Mantan 14. ateis. Roma 14 baca dulu dong. Roma 14 nomor 9 mengajarkan dong. dunia diciptakan. Ayo itu cacat dong. logika. Karena kalau misalnya Anda belajar Bagaimana dengan mayat menjadi Tuhan? Tidak pernah. Setelah Nggak usah. Makanya izin Gurunda. Sebelum dia jadi sebelum dia bangkit, dia jadi bangke dulu. Sebelum dia bangkit, dia jadi bangke dulu. Denger nggak? Mantan ateis. Mantan ateis. Mantan ateis. Tahu toh gar Kristus aparen kai esesen hina kai nikron dan kai sonton keriuse. Sebab untuk itulah Yesus telah mati. Sebab untuk itulah ilmu pengetahuan itu ada sebab diciptakan. untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Apapun yang mengajarkan bahwa Yesus supaya menjadi Tuhan, dia harus menjadi mayat dulu. Belajar lagi. Kalau Anda bilang Saudara-saudara,
Melalui surat Roma ini dijelaskan bahwasanya Gitu loh. Yesus dipersembahkan kepada dewa Molok. Sebab itulah dia Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Masa bilang ada jenis baru ya? Saya udah lihat Untuk apa Yesus menjadi mayat? Jawab. Untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab. ketika Untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab. Jangan nangis. Ini pemikir apa ini? Pemungkur santet. Jangan jangan panik. gitu, cuma kamu bantu ustadz kamu yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu pengetahuan. Dia bilang, Jadi ilmu ada pengetahuannya yang adalah menyatakan manusia diciptakan. menjadi Saya nggak mayat tahu dia belajar menurut di mana. temuan para Kalau ahli. dia belajar Tujuan kita menjadi belajar, mayat agar bukan menjadi ilmu Tuhan. pengetahuan. Itu Anda sains. jauh dari ilmu pengetahuan gitu loh. Izin Gurunda, izin Tidak Gurunda. pernah ada Ipano ini guys, pano bawan, Kamu pano mau bawannya. diskusi atau gimana? Pano bawan Kamu juga, mau pano diskusi bawannya. atau enggak? Jangan Dari taruh. tadi mulut kamu merocos. Ibes kena. Ya cuma proces juga nggak ada masalah kok. Host dari tadi kamu. Tadi saya udah diskusi sama si Ustadz, terus tiba-tiba datang muridnya, tiba-tiba datang Juma. Ini bukan diskusi. Oke, ini kamu dengan lawakan, saya, gitu. kamu dengan saya. Kamu dengan saya. Masa saya tadi saya malah Kamu sama dengan kamu saya. Juma. Saya mau sama Ustadz yang tadi, Ustadz yang tadi. Lah, Kamu takut saya ya? mau sama Takut kamu. ya? Bang Juma. Saya mau sama Ustadz yang Takut tadi. ya? Takut kan? Saya mau sama Ustadz yang tadi. Biar saya ketemu lagi kita Juma. Sama Ustadz yang Ah, tadi, Ustadz kamu yang tadi sama tolong aja, dong, otak nggak ada. tentang ilmu pengetahuannya gitu loh. Ya, mejanya ada dana, mejanya ada dana. Pemikir ulung santai. Ibes itu di kata-katanya dijaga, Bes. Nanti kena peringatan lagi. Iya, nggak makanya, iya saya. Ustadznya mana? Kan saya diskusi pertama sama Ustadz. Ustadz meledek saya. Enggak, kau hadapi saya kalau kau punya otak. Ini siapa? Ini mau Udah, nggak perlu sama saya, kamu bukan level saya. Bagaimana mungkin ada ateis kalau sama halusinasi? Udah, lanjut dengan yang lain. Saya respect sama Ustadz yang Mau tadi. ateis kalah sama dengan mimpi. Nah, respect Ya, gitu. karena kamu takut sama saya, karena kau bukan pemikir ulung. Sekali Zuma, saya sampai gemetar Zuma, saya sungguh takut Zuma. Makanya. Saya takut sekali Zuma, tolong Zuma, saya Makanya, takut Zuma. Ilmu Anda luar sains biasa, Zuma, mana luar biasa, Zuma. yang menemukan Saya manusia takut menjadi sekali. mayat untuk jadi Tuhan? Itu sains mana yang bisa Ustadznya ada menjelaskan? nggak? Mbak, Ustadz yang tadi ada nggak? Kalau nggak, dengan sangat hormat, saya mungkin. Ya udah, silakan, kabur nih ya. Udah, saya takut ada dua orang Kabur lagi. nih kabur nih Kan bicara mayat. Ilmu sains mana yang Terlalu banyak menemukan bicara kau. Hai. manusia jadi mayat supaya bisa menjadi Tuhan? Itu gimana itu ceritanya, Saudara Abdon? Oke, Sekarang Abdon aja, lanjut Abdon. Ya, silakan. Ya, santai. Ada PK Gurunda, aku mau kesana. Cocok nih, aku mentoro, tomalasa harus diterapi. Udah saya jawab dulu lah. Tapi Bang Juma tumben biasanya habis Isa loh. Udah panas dia dengerin orangnya kan. Udah masuk laku gitu. Ya, saya ada kegiatan sebentar jam 10 soalnya. Jadi bicara tentang mayat, ya kan? Iya. Semua mayat itu akan mati. Mati itu mayat. Enggak nyambung. Semua Ini mayat data, akan mati. Bung. Roma 14 nomor 9 telah terjadi kebakaran di Pasar Sentral, ditemukan 3 mayat melarikan diri. Ini Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati atau Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Kok bisa syarat menjadi Tuhan kok harus jadi mayat dulu? Itu gimana ilmunya? Mayat mana, nabi mana yang menjadi mayat hidup lagi? Lah, oh berarti kalau Lazarus itu menjadi mayat hidup kembali berarti dia jadi Tuhan. Enggak Tuhan kan? Debata yang juga dibangkitkan oleh Petrus Kalau nabi itu juga Tuhan. mana yang Gitu. mayatnya jadi hidup kembali ke surga? Ayo, siapa? Mayat mana? Apa pula? Bukan itu yang jadi Ya, permasalahan. itu masalahnya. Apakah syarat menjadi Tuhan itu harus jadi mayat dulu? Ya, syaratnya Jawab. dia adalah berkuasa, mayat dulu jadi hidup. Sekarang saya tanya, nabi mana yang jadi nabi mana udah mayat jadi hidup lagi? Mana? Ayo. Abdan, Roma 14 nomor 9. Ya. Sebab untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya
supaya Yesus menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Untuk Gantian. menjadi Tuhan, Oke. maka dia harus menjadi mayat. Itu ilmu dari mana itu? Saya jawab. Ayatnya kan sudah ada, kamu bacakan. Iya, itu gimana? Dari mana ilmunya? Yang jadi mayat hidup lagi. Kenapa kamu malah Nabi bertanya? mana? Udah kan sudah ada jawabnya tuh. Apa jawabannya? Kan ditanya. Kan jelas di sini. Sebab untuk itulah Yesus mati, supaya dia menjadi mayat agar dia menjadi Tuhan. Ini Benar. ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Benar, kan? Udah jawabnya udah benar. Sekarang mayat mana yang hidup lagi jadi nabi? Bukan itu, jawab dulu. Kenapa Sudah bisa? Kenapa bisa? Aduh, Gantian. turunkan aja nih. Turunkan. Siap, Bukan siap, itu. siap, siap. Gak ada ilmunya, gak ada ilmunya. Nabi Kamu mana ditanya. yang mati? Masih mau Tanya datang besok. Jawabnya apa? Yang Ini lucu lagi dalil. tadi, Akhi. Ya, lucu Gimana? lagi ngaku ateis, tapi dikalahkan pakai apa? Halusinasi. Iya, sok-sokan ngaku-ngaku pernah jadi Kayak gini ateis. udahlah, saya diem lah. males Ini melayani. Ustadz Sugi Panasi itu ngomongnya pernah jadi ateis 2 tahun. Tapi sok-sokan bahasanya terlalu gede bicara. Istilah bahasanya terlalu gede tapi tidak pada tempatnya. Ngomong cacat akal lah apa segala macam. Iya. Makassar tanya. sedikit lagi Isya, bukan maghrib. Oke, siap. Iya, saya tanyakan tadi, sebagai ateis, ayat Bible mana yang membuatmu takluk sehingga mengagumi Bible? Enggak, saya nggak dikalahkan sama ayat Bible, tapi saya ya dari mimpi. Mimpi ketemu Yesus PA. Ini Kata- ateis apa gitu loh. Enggak berani kan jawab kenapa Yesus pada saat bayi dianggap Tuhan karena ada Allah Bapa di dalamnya. Setahu saya yang punya bini, anak sama bapak neteknya gantian, enggak barengan. Selalu tahu lu. Bodoh. Oke, itu ada yang obrol, ada Victor itu Kristen itu. Aduh, parah. Itu pemahaman Oke, Anda. Victor. Itu manusia biasa. Victor. yang nete? Supaya dia menjadi Tuhan, yang manusia biasa ini kudu jadi mayat dulu, betul? Di mana tuh? Tertulis Roma di mana? 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9 ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Konteksnya ya, ininya, perikopnya. Yang seorang menganggap hari yang apa nih? Hari yang satu lebih. Jadi ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, terus apa? Ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan buat kita. Iya. Ya, kan? Kenapa harus mati? Ya. Kenapa harus mati Dia kan supaya menjadi Tuhan? Ini Ya harus mati supaya mengalahkan surat. kesombongan. Ini surat ini loh, ini Paulus buat orang Roma. Jadi dia menulis surat bahwa kita jangan saling menghakimi. Yesus mati supaya hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma gitu. Enggak, ini surat Petrus. Takmu itu Surat bagaimana mata Petrus menjadi Tuhan buat bagi orang Roma. Roma itu surat Petrus. Orang-orang Kristen yang di Roma. Ya, Roma itu tulisan Petrus. Iya, Roma ini tulisan
tulisan Petrus buat bukan tulisan Paulus. Rasul Paulus buat orang-orang Roma, bukan Ya. Petrus kalau salah. Jadi orang Roma memiliki Tuhan. Untuk itulah kemudian Jadi supaya dia- Roma punya Tuhan, maka dia menjadi mayat bukan dulu. Roma, orang-orang murid-murid Yesus Ini bicara dikirimin untuk dirinya surat ke sendiri. orang Mana ada Roma. murid Yesus di Roma? Nah. Mana ada murid Yesus di Roma? Nah, ini kan dia kan mengajari ini Yesus Paulus mengaku Paulus. untuk non Yahudi. Jadi Iya. Yesus Paulus itu menulis bukan untuk murid Yesus, Ini buat tapi jemaat- untuk non jemaat di Yahudi. buat Jemaat mana? di Roma. Jemaat Jemaat di Roma. siapa? Ini kamu baca. Iya, jemaatnya Paulus, Surat yaitu non Paulus Yahudi. kepada Ya, jemaat di Roma. jemaatnya itu Kristiani. Makanya dia Ah, tulis bu- surat. Gitu. Bukan untuk Hendaklah Yahudi. kita saling saling mengasihi, jangan ada Memang bukan Ya. untuk Yahudi. Jadi surat Roma ini Memang Yesus ditulis mati. kepada orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Siapa Iya. bilang untuk orang Yahudi? Kamu kan yang bilang Orang surat Roma. Ya itu makanya supaya orang Roma ini punya Tuhan, maka dia mengambil orang Yahudi mati hidup untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma, kan gitu. Paulus tidak memaksa orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya penginjil, menyampaikan kabar itu. Iya, Karena dia memang sudah memperoleh memang keselamatan. tidak Jadi tidak ada menyampaikan juga yang mau terserah orang dipaksa. terima dan tidak. Kalian mau Dia tidak memaksa paksa lagi orang. kayak dulu, kami pasti melawan juga. Roma Iya. 14 nomor 9 Kita ini tidak paksa sebab kalian untuk percaya Yesus bahwa Tuhan tidak. iya, ini Ngapain bukan paksa masalah kalian? paksa atau paksa. Ngapain Anda membahas paksa? Ini kita sedang membahas sebab untuk Tadi itulah Anda sendiri yang Yesus. berbicara bilang paksa. Ih, Loh, Satu-satu ngomong ya, biar Mana sih lu Victor, biar- pikiran kotor, orang bicara nggak ada katakan paksa, Iya, cuma ini tahu jangan sendiri. begitu juga. Sebab untuk itulah, sebab untuk ngapa kalau Makassar lu ke Belama, ngapain? Iya. Lu gertak kan sendala? Apa? Anak Kemai sendala, ku mantang, Belanda, kemai ku Belanda, mantang, kemai ku Apa? mantang. Rinya. Ngapain? Makassar. Kemai ku di Makassar, kemai ku. Ringu sempat Teman-teman catat orang ini, dia ngaku orang Makassar. Kemai ku mantang di Makassar. aduh, Macini. kok orang pengikut. Hah? Kemai ku mantang di Mancini. Victor, jangan lagi. Gue semacini jangan enggak? terpancing, jangan Main aku terpancing. join, main aku join. Kemai ku mantang di Mancini, kemai ku. Macini. Ayo video call, ayo. Macini kak. Buka kameramu. kak. Buka kameramu. Gue semacini kak. Kemai ku mantang. Ini tinggal ku balik kameraku ini. Tinggal ku balik kameraku. Buka kameramu. Balik. Jangan terpancing, udah jangan Nggak terpancing. bisa bang, nah, nggak bisa bang Juma, dia nggak bisa. Pasti nggak cukup. Lagi aja Bang Juma. Saya yang maju, yang lain diam. Turunkan Mana, katanya mana? untuk update seperti itu. Saya yang maju. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Bosnya diam aja dulu. Rewa Saya yang maju. kamu kena Sundala, numpang di Makassar ke Belanda. Banyuma jangan terpancing. Dia nggak berimbang dengan Macini Anda. malak kesangan kau, Jangan terpancing Banyuma. Bang Juma Macini malak kak. di Besti nanti saya ngomong screenshot Besti. Bang Juma. Besti. Kemai ku mantar di Makassar, kemai ku. Iya iya. Ya nanti saya ngomong. Bro, Bro. macini. Bro. Kemai ku macini kan ke Belanda. Boleh sudah Banyuma. macini kan sudah. Kemai ku ada sudah. sentili. Turunkan, Ngapa turunkan dia ya. penyembah Yesus di macini mantang? Nuka Nguru. Kristen. Macini Apa? Ada tenan yang Kemai ku macini, teh itu macini penyembah Yesus. Teh ana sentili. Jual macini. Sudah. Macini. Buka kameramu coba kau berani. Rudol. Nggak bisa bang, nggak bisa. Dia 94 followersnya nggak bisa buka kamera. Sudah Banyuma. Urewa kamako. Ana sentili. Lebih baik sholat isya, buang-buang waktu, lebih baik sholat isya. Kemai ku mantang. Kemai ku mantang. Kemai ku di mancini. Udah. Kemai ku. Macini kak rigusung nih sing rigusung. Gusung, kemai gusung. Gusung itu luas. Kemai gusung. Macini. Ya kemai gusung. Macini di mana kita? Gusung. Tuh mantan rigusung Bro, macini. sebentar Om Rudol, Macini mana Kili. kita? Pak Rudol, Kemai ku macini beng digusung mana ku bedeng. Di Macini Oh, mana kau kita? gusung macini tembus kerung-kerung. Kusenye Blama numpang di Makassar. Sundala, Blama. Penjual tomat Jaga ini. sikap, kau itu. Anak-anak boya kini anak-anak boya. Wih.
Sudah. Pokok diganyang kareste. Jangan kita ini banyak. Erko iparatar ini. Erko, hah? Sudah. Tento ya sampai di sana pasti kau jilat ludahmu. Alah. Sebut rumahmu coba. Kalau Sebut rumahmu coba. Kalau kau berani kau sebut rumahmu di mana? Coba. Masjid Gusung di mana? Blok berapa? Konjoy kan. Ya. Gusung. Anak Gusung yang habis ku sinampe. Anak Gusung nggak? Iya. Jangan sampai turun ilmu yang nggak seimbang ilmunya Banyuma dengan Banyuma. Kutanya Dia masalahnya kenapa kau bawa suku kau bawa Makassar kau ngapain? Kenapa kau? Kenapa? Dialog jangan kau bawa suku. Kau cuma numpang di Indonesia, ngerti kau? Apa? Numpang apa? Udah Banyuma ya terpancing, kembali aja diskusi pakai topik, diskusi aja udah. Makassar saya. Si Makassar mana ada si Makassar makan babi? Makassar apa? Si Makassar makan babi. Mana ada? Makassar makan babi. Enggak boleh orang Makassar jadi Turunkan aja. Ada orang Makassar makan babi. Pasti itu rumah dia. Makassar makan babi. Boleh turunkan aja ya. Enggak boleh. Seboleh ku sinampe kau, ha? Selesai. Om Rodo, Toroko makan teko batito, Rodo. Jangan begitulah bicara. Biarkan Bang Juma aja berdua sama si Rudolf. Kita diem aja. Kita kan nggak ngerti diem. Sinampe kau, ha? Kuboya ku sinampe. Ku baliang ku lipstick si akan daster. Si akan konde. Inilah siaran TVRI Makassar. Bapak Kuboya ku sinampe. Izin dulu ya. Ku sinampe lipstick si akan anu daster. Balik Izin dulu itu bahasa tadi itu. Ibu Rama diam dulu, Ibu Rama. Kok perempuan ikut terus sih? Ini kan urusan laki-laki. Bikin jengkel. Ya sudah kalau begitu perempuan diam dulu lah biar gak rame. Aduh, payah. Inilah siaran TVRI Makassar. Soalnya tadi itu bahasa biasa sehari-hari yang kita dengar di Makassar, teman-teman ya. Ya. Bahasa sehari-hari itu biasa kalau di Makassar kalau kayak gitu. Cuma yang tadi ini saya suruh stop karena ilmunya Bang Juma nggak imbang, lalu buang waktu Bang Juma. Ya, tapi kalau masalah fisik Bang Andi jangan ragukan saya, Bang. Oh, jelas. Oh, hati-hati dengan saya kok masalah fisik. Belum tahu saya aja. Belum lahir laki-laki yang bisa lawan saya main fisik. Belum. Anaknya Mbok Jetta ini. Tidak bisa melawan siapa kok? Hati-hati kok. Jadi jangan tahu sebab kita ini dalam bingkai dialog agama. Ngapain kok bicara fisik? Nantang mau ribut apa segala macam. Bawa suku gitu. Pajak guru Raban Zuma selebar mukamu. Saya tidak tinggalkan rumahku ini meleleh kepalamu dari sini. Saya cuma baca Yasin saja. Lempek kepalamu ku buat. Tangan Bang Juma. Ya, belum pernah ngerasain lembek kepala. Kepalamu berisi air lagi nanti kayak balon berisi air. Udah. Kita tinggalkan kasus itu. Oke, lanjut. Kenapa kareste mau? Udah selesai Bang Juma udah tutup pindah ke topik lain. Lanjut lagi Bang Juma udah. Ada Victor itu. Bang Juma lanjut Bang Juma. Oke, saya pamit dulu ya. Di sini udah dekatin maghrib. Saya pamit. Iya Ustaz. Ya. Oke, lanjut. Iya Ustaz. Oke, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf ya tadi Ustaz ya. Enggak apa-apa. Lanjut. Wah, barakatuh. Ya, jadi teman-teman itu tadi candaan aja tuh ya. Saya hanya latihan untuk dalam keadaan tertekan menggunakan bahasa daerah. Jangan anggap itu serius. Oke? Itu cuma latihan sandiwara radio kata Ahisugi tadi. Ya, bagaimana saudara? Ini di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Coba dibantah, kenapa syarat menjadi Tuhan harus mati dulu? Victor, silakan dijawab Victor. Pernyataan Bang Juma tadi. Yang tadi udah. Apa itu, Bang? Suaranya pelan. Inak ketonjim mantang di macin ya apa? Apa yang jemuk anak kan?
Suaranya kuatin Bang Victor. Macam ni balinya ko mantang. Aku ini jo. Macam ini yang paling disegani Nasubu. Aku di ablak. Aduh, parah ini anak. Yang kayak begini belum pernah gitu, belum pernah lewat di labakang. Buset. Lewat aku di labakang hilang palamu. Maaf. Jangan. Hilang kepala, bayangkan aja maksudnya. Kepala Mati ikan. lampu di Kan di sana labakang banyak gelap. ikan di labakang. Kepala ikan banyak ikan. Banyak ikan ya benar. Iya. Ayo teman-teman, itu Victor kuatin suaranya. Ini lagi si akun baru ini, kamu tuh lama-lama gosip aja. Ya lain kali teman-teman kalau ribut-ribut jangan bawa-bawa suku ya. Jangan bawa daerah, jangan bawa mau main gertak, main fisik, nggak usah. Santai aja. Tapi Bang Juma sepertinya dia ngadu ke teman-temannya sampai Ger pun datang. Tapi saya ini tadi ya, saya sengaja stop. Saya tidak akan pernah membiarkan adik saya yang cerdas ini ya larut dalam begini. Tadi mau kuturunkan Bang Handi, tapi Bang Juma bilang jangan katanya. Ntar dulu, saya nggak pernah biarkan adik saya yang cerdas ini diskusi sama orang yang tidak berilmu gitu loh, buang-buang waktu sebenarnya. Ya, itu maksud saya tadi, Deng. Majani pak kena dikuku sembarin apa wai? Cecil ada sedikit sembar. Apa diwat tanggal lekak kunai Bang. Iya. Perasaan gua nonton lagi di Makassar ini ya. Bapak dia sedih tiku sembarin. Nanti tanggal 30 Bang, kita Makassar Bang. Nanti dulu deh ngomongnya Bang. Ayo oke lanjut ke tema. Bang Handi, silakan Bang Victor. Ya, saya mau maghrib di sini. Tadi nggak jadi maghrib, saya baru 2 rakaat. Saya kembali ambil 1 rakaat lagi. Salah macam apaan tuh? Ya Allah. Enggak bercanda. Masa 2 rakaat di stop dulu baru ambil 1 lagi gara-gara ribut. Ada-ada aja lu. Ayo yang Kristen itu ada Victor dikuatin suaranya. Ya masuk Mbak. Silakan. Bantah omongan Bang Juma. Yang ngerti bahasa Makassar mau dibantah tadi. Jadi enggak itu masalah jadi Roma. banyak hal masalah Roma. Bang Victor banyak hal yang perlu kita perbincangkan gitu terkait dengan Roma 14 di dalam Kisah Para Rasul 5 juga nomor 30 sampai 31 itu Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Jadi Tuhan membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Iya, benar sekali. Iya, lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Nanti setelah mati baru dia menjadi Tuhan. Dan itu pun Tuhannya dibuat. Siapa yang membuatnya? Ya Tuhan itu sendiri. Menurut Kisah Para Rasul 2 dan juga Kisah Para Rasul 5 dan juga Roma 14:9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan saudara adalah Tuhan yang dibuat atau Tuhan yang dilantik. Nah sekarang permasalahannya Tuhan yang dimaksud di sini. Ini Bang, ini nih. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan dia dilantik kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus. Jadi sama seperti Bapak Jokowi, presiden kita, yang tadinya manusia biasa, rakyat Indonesia telah membuatnya menjadi presiden. Makanya dia sekarang adalah presiden. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti sebelum dibuat menjadi Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Kan gitu Bang? Gitu ya. Iya. Itu sesuai dalil loh. Coba dibantah, ada nggak dalil yang mengatakan Yesus dari sononya memang Tuhan? Saya nggak perlu membantah apa yang sudah disampaikan tadi. Itu kan kita berbicara tentang Kisah Para Rasul
pasal 2 tadi ayatnya yang ke-36. Jadi di sini kan perikopnya khotbah Petrus. Jadi peristiwa di mana khotbah Petrus ini kan kita harus lihat ayat 2-nya ini kan tentang khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka pada saat Yesus hadir di situ, mereka kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Makanya Petrus di sini khotbah dengan sangat keras. Bagaimana? Karena Petrus sangat tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia mau menyampaikan bahwa kalian itu telah membunuh Tuhan. Begitu. Orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka menolak bahwa Yesus itu bukanlah Mesias yang dijanjikan. Sedangkan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka tahu. Tetapi mereka mau seorang Mesias itu bukan seperti Yesus yang lemah, yang tidak bisa memberikan memberikan makan kepada 5.000 orang dan bisa menghidupkan orang, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Tetapi kok pada saat disalib dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi orang-orang Yahudi ini menolak Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Yesaya itu bagaimana perjalanan Mesias nanti pada saat hadir itu untuk dia menggenapi perjanjian lama itu. Di dalam perjanjian baru dia harus menderita. Dia harus menderita untuk menjalani semua tugas itu. Tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu karena terlalu banyak di offer dari tangan satu ke satu, jadi mereka mau melihat seorang Mesias itu yang bisa, yang kuat, yang dahsyat, yang tidak bisa mati dan segala macam. Tetapi Mesias yang dijanjikan dari Allah ini kan Mesias yang menggenapi segala sesuatunya di dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan orang-orang Farisi ini mereka menolak, sedangkan mereka sangat tahu persis setiap kitab-kitab yang mereka baca, yang mereka terus duduk di rumah-rumah ibadah. Makanya Yesus hadir di dalam dunia ini, dia tidak memberikan pertentangan kepada orang-orang berdosa, tetapi dia hanya memberikan pertentangan kepada ahli-ahli Taurat, para imam-imam, para rohaniawan pada saat itu yang duduk di rumah-rumah ibadah, tetapi menganggap diri benar, tidak mau melihat orang-orang pemungut cukai sebagai orang-orang yang tidak boleh masuk ke rumah ibadah, tidak boleh mereka dikucilkan. Tetapi Yesus hadir, Yesus bisa duduk dengan mereka, Yesus bisa mengasihi mereka. Jadi itulah orang-orang Yahudi menolak Yesus. Jadi murid-murid Yesus yang mengikuti ini ya mereka menceritakan bagaimana peristiwa di mana Yesus hadir dalam dunia ini dan segala sesuatu yang dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan segala hal yang Yesus lakukan, ya itu yang disampaikan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan soal Yesus. Ya sabar ya. Aduh sabar ya Bang. Oke, jadi apakah menurut saudara Victor, penjabaran saudara ini tidak bertentangan dengan akal Anda? Ketika kemudian saudara membaca data yang ada di dalam kitab saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya yang tadinya manusia sampai dia bisa disalib dan bisa dibunuh itu oleh karena dia bukan Tuhan. Kenapa Yesus bisa dibunuh? Karena dia manusia. Andaikan Tuhan, Yesus tidak mungkin dibunuh. Gak akan mungkin ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu membunuh Yesus. Ya, begini, kalau dia Tuhan. Jadi, begini Bang, begini. Jadi kita menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa mati. Tuhan itu adalah yang jauh di sana. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Tuhan itu tidak bisa hadir dalam dunia ini. Karena tempat Tuhan itu bukan di sini, tempat Tuhan itu jauh di sana. Kok bisa?
Orang Kristen bicara tentang Tuhan kok bisa datang ke dalam dunia ini kan tidak masuk akal. Sedangkan Tuhan itu jauh di sana. Tuhan adalah di luar. Iya, kalau Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu bagaimana, Bang? Bagaimana? Kalau Yesus sendiri mengajarkan, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Bukan, Yesus tidak mengajarkan bahwa Tuhan bisa dilihat, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita dapat melakukan apa perintah Tuhan. Itu. Nah, terus kenapa kalau begitu bisa melakukan perintah Tuhan, kenapa harus ada jadi korban untuk menghapus dan membatalkan perintah Tuhan kalau ternyata manusia bisa melakukan perintahnya? Iya, jadi begini Bang. Jadi kita sebagai manusia ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu keselamatan tanpa ada pengorbanan. Jadi memang hal ini selalu bertabrakan dengan abang kalian, karena memang abang tidak akan pernah bisa tangkap atau tidak bisa mengerti. Tidak, Bang. Tidak bisa mengerti tentang Yesus mengajarkan pola keselamatan. Nabi-nabi mengajarkan pola keselamatan. Kristen pola keselamatannya berbeda. Kudu mengorbankan anak manusia dulu baru selamat. Nah, ini yang sudah masuk bulan ketiga yang kita bahas, di mana Tuhan minta keselamatan itu harus dengan darah manusia. Tuhan loh. Kalau Paulus jelas ajarannya ya. Tapi kalau Tuhan, di mana ajarannya bahwa menebus manusia itu, menyelamatkan manusia harus dengan darah manusia? Bagaimana Bang? Kalau ajaran Paulus menghapus dosa, menyelamatkan manusia dengan mengajarkan Yesus mati menebus salah manusia, kan gitu. Nah, Tuhan sendiri itu di mana mengajarkan seperti itu? Bahwa manusia diselamatkan dengan darah manusia, itu di mana tertulis? Kan tadi kita sudah lihat Roma 14 nomor 9. Dia harus jadi mayat untuk dibangkitkan kembali agar menjadi Tuhan. Sebab itulah dia mati, supaya dia menjadi Tuhan. Nah, ini kan kalau kita melihat ya, kita secara netral ini bukankah ini semua rekayasa yang diperuntukkan Paulus untuk Romawi dan Yunani? Enggak, bukan rekayasa Bang. Enggak rekayasa, karena kita boleh lihat, maksudnya kitab suci ini kan sudah kita tidak bisa bilang rekayasa. Paulus itu adalah orang yang maksudnya tercatat di dalam sejarah. Jadi tulisannya sudah pasti, sebelum tulisannya ini boleh kita dapat sampai saat ini, pastikan mereka membedah dulu bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Tidak mungkin dengan sembarangan untuk orang bisa sampai kita boleh ini, dan kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Berarti kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Paulus nabi dong? Paulus bukan nabi, Paulus rasul. Terus bagaimana mungkin saudara mengatakan tulisannya itu firman Tuhan kalau dia bukan nabi? Iya, begini. Nah, dari mana dia dapatkan? Kenapa saya bisa bilang Paulus itu adalah menulis firman Tuhan? Kenapa saya sampai bisa bilang begitu? Karena kan sebelumnya kan Rasul Paulus ini kan orang yang bertentangan dengan Kristus. Kita harus boleh lihat di situ juga, dan itu juga. Nah, kalau dia bertentangan, terus kenapa dia dikatakan rasul? Rasul itu apa sebenarnya? Rasul itu adalah nabi yang levelnya jauh lebih tinggi, yang levelnya lebih tinggi dari nabi. Nabi penerima wahyu, rasul adalah penerima wahyu untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu rasul. Nah, Paulus ini nerima wahyu dari mana? Paulus? Iya. Paulus bukan menerima wahyu, tetapi Paulus ini menerima pada saat itu dia mau membantai umat-umat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu, gereja-gereja. Pada saat di Damsyik itu maka dia bertemulah dengan Yesus.
Disitulah titik pertobatan dia. Maka titik pertobatan dia itu, si Paulus ini kan orang yang sangat pintar, sekolahnya baik dan segala macam, dan dia sangat orang Yahudi asli. Dia umur 8 hari sudah disunat dan segala macam. Kan ceritanya Paulus kan sudah jelas, dia sudah sampaikan, dan dia menganggap dulu apanya yang dia anggap dulu itu adalah benar dan segala macam. Pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap bahwa itu semuanya adalah kebodohan bagi dirinya. Iya, Karena dia menganggap bahwa dia bunuh orang itu, dia menganggap bahwa oh itu saya membuat bakti kepada Allah. Oh saya basmi orang begini, oh itu saya membuat bakti kepada Allah. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap waduh, padahal semua hal yang saya lakukan itu padahal salah. Begitu. Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini berapa kali, Bang? Gimana, Bang? Yesus itu nanti datang kedua kalinya nanti kapan? Iya, itu hanya Yesus yang tahu, dan pasti dia datang. Iya, untuk yang kedua kalinya kan? Iya, benar. Nah, terus yang datang ke Paulus ini Yesus yang keberapa kalinya? Itu bukan datang, Bang. Itu bukan datang. Loh, bukankah dia mendengarkan suara? Begini, itu konteks pada saat Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di mana itu bukan dia datang untuk kedua kali terus dunia ini, tidak. Itu pada saat memang untuk titik di mana Paulus bertobat. Enggak, maksudnya saudara kan mengatakan Yesus datang kepada Paulus, mereka bertemu. Nah, bukankah Yesus sebelum dia terangkat dia mengatakan yang datang setelah dia itu adalah Roh Kudus? Kenapa yang datang ke Paulus adalah Yesus? Jadi persoalannya di mana, Bang? Kalau bukan Paulus yang bohong, Yesus yang bohong. Bohongnya di mana? Adalah lebih baik, benar yang kau katakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Nah, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yesus atau Roh Kudus? Iya, tapi Roh Kudus itu kan diperuntukkan untuk murid-muridnya. Aku akan memberikan penolong buat kalian. Begitu. Penolong itu siapa? Itu kan pada saat itu kan Paulus belum masuk dalam kelompok itu. Dia kan masih di luar, Bang. Iya, sekarang Paulus itu ngaku dari sejak rasul dari kandungan ibunya atau nanti setelah membunuh? Maksudnya? Kan ada pengakuannya di Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Iya, dalam konteks sebagai manusia, kita ini kan sebagai manusia, kita punya segala kehidupan ini kan pasti Tuhan sudah rancang dari dalam kandungan kita. Dari dalam kandungan kita. Jadi Paulus ini dirancang jadi rasul, kan gitu. Dia dipilih. Tidak semua orang dipilih. Dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Terus kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Yesus saat Yesus kemudian mengajar? Iya, ini yang abang mereka salah ini. Jadi kita kan sebagai manusia, pada saat kita lahir, kita kan diberikan kebebasan oleh Tuhan. Jadi kita mau katanya dipilih tadi, Bang. Dia dipilih dari sejak. Dengar Bang. Betul, kita dipilih. Jadi pada saat kita dipilih itu konteksnya kita harus tahu dulu. Kita dipilih itu berarti bahwa kita nanti di suatu kelak pada saat mungkin tidak tahu kapan waktunya Tuhan pasti akan menarik kita dan akan menyelamatkan kita, begitu. Jadi Paulus, makanya pada saat Paulus mengenal kebenaran itu, makanya Paulus bilang, aku sudah dipilih dari dalam kandungan ibuku. Begitu, jadi pada saat kita lahir ini kan kita tidak tahu, kita hidup ini apakah jadi orang baik kah, jadi orang buruk kah, jadi apakah, kita kan diberikan kebebasan dari Tuhan. Tuhan juga memilih Paulus sebagai pembunuh murid-murid Yesus, ya gitu ya? Gimana, Bang? Berarti Tuhan juga sudah memilih Paulus sebagai penganiaya murid-murid Yesus. Astaga, bukan penganiaya. Begini Bang, nggak usah Paulus Paulus terlalu jauh kita ini. Saya aja secara pribadi. Anda bukan rasul, Anda bukan penganiaya murid Yesus, dan Anda bukan pendiri agama Kristen. Kenapa harus ke Anda? Yang mengajarkan Yesus ini jadi Tuhan mereka kan hidup Paulus. Itu begini, mereka hidup itu di zaman Yesus. Kenapa terus kita baku melawan di zaman yang kita masih maksudnya umur berapa tahun ini?
Kok yang kita mau memilih membantah yang memilih dalil yang sudah Paulus, berapa ribu tahun dengan yang dalil yang baru kita tahu berapa yang tahun ini? memilih Paulus sejak rahim ibunya itu Yesus atau bukan Yesus? Aduh, Bang, firman Tuhan untuk kita tuh gini, Bang. Dikatakan begini, hal-hal yang tersembunyi itulah milik Tuhan. Begitu. Jadi kita tidak bisa gali, oh Tuhan lakukan ini, Tuhan, ini kok lakukan ini untuk apa ya? Kita tidak begitu pemahaman kita tentang Tuhan, Bang. Jadi kalau tidak bisa dijawab Begitu. dikatakan Apapun yang Tuhan. Tuhan lakukan kepada manusia, itulah haknya dia karena dia sang pencipta. Oke. Masa sang Lalu pencipta, kita sebagai ciptaan ini kita harus bilang, Tuhan, kau ciptakan Paulus tuh, kenapa dia bisa jadi pengikut? Kenapa kau tidak ambil dia dari dahulu? Kenapa dia siksa kupu? Pengikut dulu bukan. baru tiba-tiba kau ambil dia. Nggak sampai Kita ke kan tidak situ. tahu. Nggak sampai ke Tidak, situ. abang kan bilang kenapa Paulus bisa membantai ini? Ya, kita tidak tahu. Itu kan Tuhan punya cara untuk setiap manusia kan beda-beda, Bang. Ya, kalau semua itu jadi jawabannya ya perkara-perkara yang tidak ada dijelaskan, nanti orang semua bisa mengatakan seperti itu. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus ketika mengatakan kepada murid-muridnya, murid-muridnya yang asli yang pertama, bahwasanya penyesat itu adalah tanda-tandanya dia mengaku bertemu dengan Mesias. Ini yang menggenapi siapa, Bang? Maksudnya penyesat ini siapa nih? Ya, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Maksudnya mengaku, kan ada nubuatan Yesus di dalam Matius, bahwa penyesat itu adalah apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel muridnya, jangan dipercaya. Itu penyesat. Iya, memang betul. Memang betul. Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias? Yang pernah mengaku ini? Di luar dari ke-12 murid yang pernah mengaku ketemu Mesias, siapa, Bang? Bertemu dengan Mesias, Yesus. Siapa? Di luar dari ke-12 murid yang pernah bertemu dengan Mesias yang adalah Yesus, itu siapa? Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Betul nggak? Astaga naga, Bang. Ya, terus Nah, kalau Anda sudah pahami itu, sekarang kita masuk ke dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Yang tadi yang bertemu dengan Mesias ini berasal dari tengah-tengah Bani Israel atau tidak? Yang mana ini yang bertemu murid-muridnya? Ya, kan gini, Bang. Penulis kitab Yohanes menceritakan bahwa antikristus akan hadir di tengah-tengah pengikut Yesus. Benar. Ya, itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Tadi Anda sudah mengetahui bahwasanya yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Berarti antikristus ini siapa yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel? Ayo jawab. Iya, Bang, saya jawab, sabar. Ini habis kita bapak rumah tangga. Kita bapak rumah tangga jadi dipanggil lagi. Yo, yang agama Kristen yang mau naik minta permintaan. Agama Kristen aja, Kristen. Kita mau diskusi. Yo, Kristen. Ini belum, Mbak. Saya ini ada sini cerita dengan ini dulu. Nanti saya ini bahas lagi. Oke, Bang. Oke, Bang.
Ini Bang Zuma nih ada nih namanya Sanora nih. Ini Oten kayaknya nih dia nih. Samorang kesini lagi, Samorang. Ini Sanora Nggak ada nih Sanora. permintaan bang. Ayo Samorang naik. Yo yang hotel typing agamanya yuk minta kita diskusi. Mati balik. Kayak tadi tertarik itu loh ya, Roma 14:9 ya. Jelas di sana ya. Iya bang. Apa sebabnya dia mati? Supaya menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan. Inilah semua rangkaian pengajaran yang nanti ujung-ujungnya Dewa Molok. Jadi sebuah propaganda yang dilakukan untuk kemudian mengatur keadaan di mana orang Parisi ini nantinya akan melahirkan sebuah konsep yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Kalau di ayat-nya lebih saya baca ya, karena untuk itulah Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Mati, ya itulah bangkit, semuanya gitu. Iya. Makanya Kita Al-Quran itu tidak pernah keliru bang. Itu menceritakan. Itu ada dua itu naikin bang. Minta permintaan, gak bisa jamba ini akunnya. Minta permintaan. Minta permintaan ya, naik diskusi dengan baik dan benar. Santuy. Ada naik apa? Tadi Bang Handi ku nah DCD gage asidik. Kung kasih dikiri siapa ya tuh ya. Kalau nggak ada. Cuma bercanda aja. Saya nggak mungkin bang, nggak mungkin. Saya nggak pernah sekasar-kasarnya. Saya nggak pernah cari masalah. Apalagi mau ribut, apalagi beda agama. Aduh, enggak lah. Betul. Dipancing kalau, sering ya bang? Sering, kecuali kalau Anda yang datang saya. Tapi kalau hanya gentak-gentan gitu enggak. Itu cuman biasa sehari-hari di Makassar, itu mah biasa. Itu enggak biasa itu. Tukang beca sering begitu di Makassar. Saya itu kalau sama Bang Handi itu pakai tang, pakai palu kan gitu. Betul. Bukan yang Handi ya? Itu bukan bengkel. Gelitik-gelitikan pakai obeng, ya kan? Tanya Bang Juma tuh. Bang Juma. Iya minta permintaan 29 orang, tapi Muslim yang minta, yang Kristen ada. Coba yang Kristen itu cuma Bani Taipi. Coba lihat dulu. Yang 29 orang itu Muslim semuanya. Oh, mau tahu mau ini orang namanya tahu. Mau sapa-sapaan kali sama Ibes. Ini mau diskusi ini. Apa lagi gue? Allahu Akbar. Nggak naikin dulu aja satu, siapa tahu bukan. Siapa tahu dia ada perlu gitu. Jadi inilah tujuannya sebenarnya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Tujuannya salah satunya itu terhadap teman-teman yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Ini sebenarnya tujuannya. Fagaraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan diantara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami ini adalah pengikut Yesus, kami telah mengambil perjanjian mereka. Jadi orang-orang Nasrani ya, yang oleh Allah ceritakan tentang Bani Israel yang adalah ahli kitab, mereka sudah diambil perjanjian untuk kemudian mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah kepada mereka. Tetapi mereka kemudian sebagian melupakan pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita Kristen ini atau Nasrani, sudah 2000 tahun mereka belum bisa dijadikan satu kubuh, satu pengajaran. Mereka masih berkotak-kotak dan cenderung mereka itu saling bermusuhan dan benci satu sama lain. Lalu kemudian Allah mengatakan wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun.
Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nanti ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah di yaumil akhir di padang mahsyar, wa isqala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Nasrani, orang-orang ini, agar menuhankan engkau dan juga ibumu selain daripada aku. Nah, inilah kemudian saatnya Allah menerangkan. Jadi sebelum orang-orang ini dilemparkan ke dalam api neraka secara kekal, Allah jelaskan dulu. Allah jelaskan dulu. Ini kesalahanmu itu seperti ini. Selamat malam. Rasulku telah menjelang malam. Iya. Malam-malam, Bang. Rasulku telah datang kepadamu menceritakan tentang apa yang sebagian yang kalian sembunyikan dan menjelaskan sebagian yang ada kamu sembunyikan dan sebagian membiarkannya. Tetapi kamu pun tolak. Inilah tujuannya kemudian Allah jelaskan kemudian kepada mereka. Wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Barulah kemudian dilemparkan ke dalam api neraka dengan kehidupan kekal di sana. Itu yang diterangkan di Al-Qur'an. Terus Bang Joma, kenapa Bani Israel sebenarnya menolak Nabi Isa alaihissalam? Kenapa menolak? Apa ini Bani Israel seperti apa sih karakternya gitu? Iya, jadi kalau kita bercerita baik Al-Quran mau Bentar Bang. Jadi kalau kita melihat dari karakter orang-orang Bani Israel, tapi tidak semuanya ya, tapi Al-Quran menggariskan bahwasanya ketika datang Nabi Musa alaihissalam, selepas mereka kemudian diperbudak oleh Mesir, oleh Fir'aun, itu kurang lebih 4 abad lah gitu ya. Allah kemudian mendatangkan pertolongan kepada mereka dengan nyata. Bahkan kalau mereka minta makan pun makanannya tidak dimasak, langsung jatuh dari langit. Bahkan beberapa kota kemudian ditundukkan untuk mereka. Bahkan laut pun ditundukkan untuk mereka. Tetapi apakah kemudian mereka ini bersyukur? Tidak. Ketika diselamatkan kemudian oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sinai menerima kemudian wahyu. Mereka sepeninggal Nabi Musa, mereka kemudian membuat patung, menggantikan Tuhannya Nabi Musa dengan patung itu sendiri. Jadi wajar kemudian ketika sosok Nabi Musa yang membantu, menolong dan seterusnya aja ditolak, apatah lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hanya diimani sebagai manusia biasa, hanya anak tukang kayu yang kemudian bahkan disebut sebagai anak zina di dalam kitab tafsir mereka yang disebut Talmud. Jadi tidak lepas daripada itu Bang Handi, bukan hanya sebatas kemudian penolakan, bahkan ajarannya ketika dia datang itu diputarbalikkan kemudian sehingga menghasilkan buah. Inilah yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini implementasinya yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika datang kemudian Nabi berurutan Nabi datang kepada mereka, kata Al-Quran, mereka hanya diperolok-olok, dihinakan, dinistakan, ceritakan secara tidak seharusnya gitu. Ini Al-Quran jelaskan itu. Maka dari itulah kemudian Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfu minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang Handi. Ya. Oke, selamat malam, Wai. Malam semua ya, malam. Agama Wai? Ya, apa? Agama apa? Saya Katolik, Kristen. Oke. Sudah pernah sama Suma sama Hendy Celebes kok. Oke. Ya. Ini topik kita malam ini bro. Topik kita malam ini Roma 14:9 itu loh. Enggak mau tadi. Aku mau bertanya saja, boleh enggak? Oh, enggak mau membahas Roma. Iya. Boleh enggak? Tanya balik lah. Aku kan pengen mengenal. Boleh Pak, boleh Pak. Tapi jujur dulu Pak, kenapa tidak mau dijawab? Kenapa? Kenapa tidak mau ditanya? Loh, memang nanti kalian masuk ke tempat kami,
Kalian tanya semuanya tanpa ditanya. Gimana? Oh, Kan enak Bapak bisa sama. aja. Loh, iya. Ya Nanti sudah, gua kasih ya, bener. ya udah Serius, Bapak, ya udah Bapak, ya udah Bapak, ya Boleh. silakan Pak, silakan. Ini room diskusi bro, bukan tempat bertanya. Aku mau bertanya aja sih, boleh nggak? Iya bukan konsultasi kejiwaan di sini Pak, di sini diskusi Pak. Aku kalau di situ ya mau, nanti otot-ototan nggak mau. Enggak, Terus Bapak kalau kenapa santai naik? kita juga santai. Aku tanya, Bapak kalau- kan mau bertanya. Boleh nggak aku bertanya saja? Diskusi aja Bapak biar enak. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Wih, merajuk Aku nggak pula bantah kok kau. jawabannya kalian. Ya udah silakan nanya. Ya, jangan ditanya ya, aku bertanya aja. Kalian Ya jawab udah. apa, aku terima. Ya udah. Ya. Pertanyaan Bapak yang menentukan Bapak bertahan di sini apa tidak. Saya standby. Oke. Coba silakan tanya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Gampang-gampangan aja lah, gampang-gampang. Iya, gampang-gampangan. Usahakan tadi bilang, aku dengar-dengar juga tadi Isa juga anak tukang kayu. Di mana tertulis itu? Coba. Di dalam kitab Bapak kan ada dijelaskan itu. Loh enggak, aku enggak tanya loh. Kalau itu aku mau tanya ke Kenapa jadi alergi dengan kitabnya sendiri? Enggak, bukan alergi. Tapi tadi kan disebut, kamu nyebut Nabi Isa. Ya, saya ini pendebat lintas agama. Saya pelajari 2 kitab. Iya. Terus Jadi nggak apa? ada ya? Ada di tempat kami ya. Oke, sudah. Nah, Anda tolak enggak itu? Anda tolak enggak itu? Kalau kami nggak tolak, kami Yesus ya. Jadi sudah. Berarti jawabannya sudah. Yesus sampai Pak. Maksudnya di kitab kami yang anak tukang kayu itu Yesus Kristus ya. Oke, sudah. Aku nggak debat lagi. Sekarang pertanyaannya lagi. Musa ya di Gunung Sinai ya itu bertemu dengan Allah. Enggak. Di kitab kali. Enggak bertemu Enggak ya? dengan Allah enggak. Oh, itu mau menunjukkan Allah mau menunjukkan wajahnya terus kebakar itu. Allah bunyinya menyatakan meledos. diri. Allah menyatakan diri melalui menyatakan malaikat. dirinya. Menyatakan diri malaikat. Iya. Oke. Melalui Pak, melalui malaikat. Oke, melalui malaikat. Jadi Bukan nggak Allah nggak menyatakan berkata diri langsung malaikat, ya? bukan Gimana? Allah Berkata menyatakan langsung ya? Ya betul. Bukan, karena di kitab saudara juga jelas dikatakan melalui malaikat. Kalau nggak salah aku baca di QS 28 ayat 30 itu langsung berbicara loh dengan Musa. Oh, sama dengan Bapak sekarang lagi. Bapak ini sedang berbicara langsung dengan Enggak, saya. jangan komparasi ke ini. Aku mau tanya ke kalian aja. Takut bener Pak. Loh, bukan takut. Nanti giliran kalian Bapak. bertanya. Iya Bapak, lanjut. Iya Koma Bapak. kami. Iya. Nanti malam ya aku tunggu kalian tanya Iya. semuanya, kita nggak tanya. Iya, Tuhanku Bapak. Yesus. Ya. Iya Bapak, iya Bapak. Oke, ya. Oke, jadi aku bertanya ya lagi ya. Di GS ya 28 Apa itu QS? Quran surah. Ya. Udahlah nggak usah pura-pura lah ya. Oke. Jadi di Kamu GS ngomongnya nggak benar 28 ayat QS, nggak benar itu omongannya. Kursi. ya sudahlah, anggap aja lah apa Quran surah. Kalau saya misalnya kalau saya ngomong bagai gini Al-Kibul, marah nggak Anda? Loh, ini mana aku kan bener kan singkatannya QS. Nggak ada QS istilah dalam Islam, nggak ada. Apa ya udah aku ikut aja apa. Aku nggak debat. Ya aku nggak mau kasih tahu. Gimana? Katanya nanti Tadi saya bilang Quraisy. Quran surah. Ya udah di surah Quran surah. Oke. 28 ayat 30. Tidak melalui malaikat loh. Allah berbicara langsung dari sebatang pohon kepada Musa. Benar gak? Nggak tahu saya. Kalau coba gitu ya udah, kalau nggak tahu ya udah nggak aku tanya. Coba dibaca Pak, yang mana Pak? Coba dibacain dulu Pak. Ya dibaca. Ya, aja. jadi gini Bang. Saat sekarang ini Anda yakin tidak bahwa saya sedang bicara langsung dengan Anda? Ya kalau kan kamu berbicara langsung dengan saya. Nah sekarang melalui digitalmu. Iya bagus, pintar. Tepuk tangan untuk abang. Oke. Jadi saya, nah gitu loh. Santai aja. Jadi saya nggak bicara langsung dalam bentuk wujud ke Anda, tapi melalui media.
Inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, surah Asy-Syura ayat 100 surah ayat 51. Itulah yang diterangkan bahwa tidak patut bagi manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali melalui perantara, kan gitu. Nah, terkait dengan Nabi Musa itu ya, terkait dengan Nabi Musa memang dikatakan dalam surah Al-Araf ayat 143, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Jadi Nabi Musa mengatakan, aku tuh percaya kamu itu ada ya Rabb, kamu itu ada ya Allah. Aku yakin engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi izinkan dong aku melihatmu. Lantas kemudian Allah mengatakan kepada beliau, lantarani, kamu tidak akan sanggup melihatku wahai Musa. Nah ini sama di dalam kitab saudara Keluaran 33, Keluaran 30 nomor Keluaran 20 nomor 3. Jangan, enggak usah nyebut kitab kami. Anda enggak percaya kitab Anda? Bukan enggak percaya, aku percaya. Anda enggak percaya. Anda enggak percaya. Anda enggak percaya. Nanti kalian aku enggak lari ke kitab kalian, ya. Kalau nanti kalian bertanya di rumah kami. Ya jangan, enggak usah. Itu bukan kitab Bapak, itu kitabnya orang Yahudi. Iya orang Yahudi ya. Enggak usah. Jadi Al-Qur'an mengatakan Al-Quran mengatakan bahwa enggak, supaya Anda itu percaya. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kamu tidak akan sanggup melihat aku. Lantarani, kata Allah. Dan itu tertulis dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan dari kitab Spanyol. Nah kemudian ketika Allah mengatakan dalam sudah, aku enggak sanggah, sudah cukup. Jadi lewat perantara gitu aja, enggak usah diperpanjang. Ini orang sakit kayaknya. Enggak. Tadi sudah dijawab. Enggak mau ditanya. Kemudian dia enggak mau menerima penjelasan, maunya cuma bertanya. Kita terima gitu loh, lewat perantara sudah. Nah, terus? Nah, sudah, sekarang aku tanya lagi. Kalau tanpa perantara, kenapa gunung kok bisa meledos? Iya. Gimana ceritanya itu? Karena tidak ada yang mampu kemudian melihat Allah. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, walakinin zur ilal jabal fa in taqarraba makan. Kalau gunung itu sanggup bertahan di situ, berarti kamu bisa melihat aku. Tapi ternyata gunungnya meleleh, nggak sanggup. Ayo, gimana itu? Jadi artinya dengarkan. Tuhan menyatakan diri alam yang meleleh. Di Anda Tuhan menyatakan diri Tuhannya yang meleleh. Enggak usah lo mesti komparasi. Apa sih? Enggak usah. Mau dijelasin tapi kayak begitu. Jangan, enggak apa-apa aku jelasin enggak apa-apa, tapi jangan komparasi. Enggak usah sebut-sebut lah. Enggak usah. Anda enggak bisa ngatur saya dong. Anda kan murid saya di sini. Enggak. Mana ada murid membatasi gurunya menjelaskan? Ayo. Ya gulunda kau gulunda. Nah makanya kalau guru menjelaskan, syukur-syukur kalau saya kasih nilai baik. Saya kasih nilai A. Kalau aku kasih nilai error kan tidak naik tingkat nanti. Semesternya naik tapi pelajarannya tidak naik kan gitu. Ya gulunda. Jadi dengarkan ya murid saya. Di Islam itu ketika Tuhan menyatakan diri alam semesta ini lulu lantah. Di Anda Tuhan menampakkan diri Tuhannya yang lulu lantah jadi mayat. Ya itu pahami itu dulu. Gitu ya. Enggak dengar kalau bahasa Alkitab aku enggak dengar. Oh, berarti Anda tidak layak jadi murid. Anda layak jadi murid. Kenapa Pak Dewey? Kenapa harus di room Bapak baru boleh bertanya? Kenapa? Kenapa Pak? Mengenal. Oh mengenal. Biar enggak followers dia. Jadi kalau ke room dia kan biar ini. Boleh nanti berdua. Dia tanpa ditanya. Followers dia cuma 50. Makanya dia nggak mau nanya di room dia. Nanti saya buka room, Pak Dewey. Nanti saya, nanti saya buka room, Pak Dewey masuk, kita berdua saya tanya Bapak sepuasnya boleh? Boleh. Oke. Boleh. Oke Pak, oke. Tanpa ditanya. Nanti Pak, ini saya follow Pak. Saya follow ya Pak ya. Siap. Tanpa ditanya.
tanpa ditanya. Loh. Mbak ditanya. Tidak Iya. membahas itu. Oh, enak kan? Enggak mau Iya. ditanya dia. Oh, jadi Bapak yang bertanya Mau ke saya. Mau ditanya. Jadi Kalau Bapak di yang rumahnya bertanya apa saya? kalian, kita yang bertanya. Lah tergantung. Kalau di rumahmu, aku yang bertanya. Kalau kau di rumahmu, Bapak lagi yang nanya. kau bertanya. Maksud saya Bukan, fasilitasi gitu. Bapak karena Bapak nggak bisa buka room. Bapak bisa Saya- buka room nggak? Kalau saya boleh ditanya enggak, 1000 harus. pertanyaan boleh, tapi saya komparasi dengan dalil-dalil kitab Anda. Nggak boleh. Kita Oh, nggak boleh batasi. Guru. Ngapain? Saya yang menentukan. Saya Iya. guru. Nanti kalau kau komparasi kau nggak paham. Lah, mana mungkin saya nggak paham saya yang ditanyai. Berarti Anda yang orang bahlul bertanya kepada orang yang tidak paham. Nanti Bapak pasti arahin saya kemana? Bapak arahin saya ke roomnya si Tak tulis ya. ini kiamat. Tuanku Roomnya Yesus, Tuanku Yesus. Malikil. Enggak, kiamat enggak, Malikil, kiamat enggak. Haleluya Tuanku tapi. Yesus. Jangan-jangan musuhnya semua itu. Orang Kristen ini Nggak ada kan musuh kita. saling bermusuh-musuhan mereka. Enggak ada Allah masalah, Akbar. beda pendapat kan memang biasa. Bukan cuma beda pendapat, Itu kan hanya pemahaman. bermusuh-musuhan Apa? emang. Enggak lah, enggak sampai bunuh-bunuhan kok, tenang aja. Itu Enggak bisa sampai dibuktikan. lapor-lapor dan bunuh-bunuhan. Iya. Buktikan aja, enggak ada yang lapor-lapor. Jadi gini. Ya malu lah pemahaman kalau di aja. tengah-tengah mayoritas Muslim kalian lapor-laporan. Enggak lah, Tapi itu sudah pernah terjadi loh. ada. Bagaimana kemudian Saifuddin Ibrahim, Pendeta Joshua Teo, udahlah, gak usah kita Ya, bahas karena itu fakta itu memang kita terjadi. nggak usah lah, udah. Jadi gini, ya nanti kalian masuk ke channelnya Komal Tuanku Yesus, kalian bertanya sepuasnya. Tanpa Alah, bertanya dan tanpa menyebut. udah nyunsep itu. Alah, nggak ada jawabannya. Malah saya diturunin. Malah saya diturunin. Apalagi kalau saya yang apalagi kalau saya yang dibawa ke sana. Makanya. Cuma undang kalian. Jangan saya aja Pak. Yakin? Pak, saya aja apa-apa. jangan. Yakin? Jangan Pak, harga diri Pak, jangan. Saya aja bener deh. Jangan harga diri Pak, bener sumpah. Saya nyelamatin Bapak ya di sini ya Pak ya. Tapi kemarin Torosoki masuk ke tempat aku. Pusi dia di sini, Torosoki udah berani di kandang. Oh, Torosoki itu sudah blokir saya. Torosoki, Mikana. Oh, tapi dia kesini Bang Ren. Saya diblokir. Mungkin karena Bang Dari Suma nggak siang ada. sampai sore. Coba Ya, kalau saya jadi, ada berani nggak kesini? Aku bagiin ke abang, ya abang nggak masuk. Abang lagi di room sebelah, mah. Udah aku bagiin, ngundang supaya dateng. Abang nggak ada nengok mungkin ya. Di sini lama dia diskusi di sini. Torosoki, semuanya pada kaget. Oh, Torosoki berkandang katanya. Dia kayak bom itu, jago sakti kalau Bang Suma nggak ada. Kalau Bang Suma sudah ada, banyak alasannya supaya pergi. By the way, Tapi on cam dia kalau diskusi on cam. Boleh nggak kalau? Iya, karena dia pamer siri, dia kan pengunya siri. Ada lagi pertanyaan, Boy? Mendingan kamu turun. Ya boleh aku bertanya lagi, belum selesai. Oh boleh Pak, boleh silakan Pak tanya. Tapi aja, Bang Pak. Juman nanti tanya satu aja ya. Oke ya? Ya kalau dibatasi satu ya aku tanya satu. Nah, boleh. Lanjut. Lanjutkan. Kenceng kali Bang Yans. Begini. Apa buktinya yang berbicara dengan Musa baik itu lewat perantara? Ya, kalau itu Allah kalian. Buktinya apa? Ya, silakan dijawab dengan dalil. Setelah itu saya nggak bertanya. Terima kasih. Iya. Ini buktinya nih. Dan tatkala Musa datang, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku. Ini nih. Ini jelas ini. Dan juga di dalam surat siapa saksinya kalau yang membuktikan itu memang Allah kalian, bukan Allahnya Israel. Loh, Gitu loh. Allah Israel itu Tuhan kami. Rabbus samawati wal ard. Itu Tuhan kami, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Kalau di Alkitab ya itu disaksikan oleh para umatnya Musa, ada yang melihat. Siapa yang melihat Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Musa?
Bukan, jangan ditanya dulu. Aku enggak mau ditanya. Nanti aku jawab nanti. Nanti aku jawab. Siapa nanti yang menjadi saksi Tuhan datang kepada Elisa di dalam goa? Simpan dulu. Suma disimpan dulu. Ya, simpan dulu pertanyaannya boleh 100 boleh. Di list ya, di list 100. Ya, nanti ditanyakan di komal kami ya. Itu caranya gitu ya. Ya sudah, gitu aja lah. Nanti tolong jawabannya sekalian untuk bertanya ya. Kan tadi udah janji katanya. Tadi kan udah janji satu pertanyaan dari Bang Juma, kenapa nggak mau? Iya, kan belum jelas. Maksudnya aku perjelas. Ya udah gitu aja PS. Iya, oke. Kan belum bertanya Bang Juma. Silakan Bang Juma bertanya dulu deh, weh. Iya, nanti bertanya di komal kami. Sekalian ditanya Aduh, ya. ingkar janji di Ya, sini aja udah jam ingkar 10-an. janji, gimana di sana? Enggak ada ingkar janji, aku enggak ingkar janji. Nggak bisa Pak, Komal Bapak nggak bisa menjawab. Bener sumpah, Komal Bapak nggak bisa menjawab. Ya, Nyusap semua. coba nanti. Udah Pak, udah. Coba Udah aja. 4 kali Nanti saya. kita jawab. Ini Pak, ada namanya Gimana, nanti Komal apa akun itu? Ar-Rasyid. Komal apa itu? Nanti ada akun Ar-Rasyid Pak. Ar-Rasyid Ya. mulai dari 14, 014, 15, 16, 17. Semua diblokir Pak. Sekarang saya OTW bikin. Yang ke 18 Pak. Enggak pernah. Itu juga komal apa itu? Komal apa? Itu Komal yang tadi Bapak sebut. Oh, enggak pernah, enggak ada blokir. Kita enggak Tuhan pernah Yesus. blokir. Tuhan Yesus itu Oke. ditanya Yesus Bukan kenapa bisa Tuhan jadi Yesus. Tuhan? Enggak ya, nanti tanya ya, di list Bapak. pertanyaannya ya. Enggak perlu di list. Kemudian jawaban tadi yang aku minta tolong siapkan juga ya. Loh. Oke, Katanya nanti nggak ketemu ya, ditanya. sampai jumpa. Katanya nggak ditanya kalau di Komal Bapak. Loh. Nggak ditanya gimana sih? Ditanya Kan balik untuk nanti. pertanyaan. Dijawab doang kan berarti? Enggak ditanya balik. Oh, enggak ditanya Jawab balik. doang. Oke. Ya, pakai enggak. Saya kalau Jawab ke sana apa. di tempat Abang cuma satu pertanyaan, ku yakin Anda akan menderita dengan pertanyaan saya 7 turunan. Enggak apa-apa, entah itu menderita apa enggak apa-apa ya. Ku tunggu kalian ya, semua boleh Gula masuk. Anda naik, Ya. asam urat Anda naik, Oke. tensinya Sampai naik. jumpa. Sampai Ya. jumpa. Sampai. Dadah. Ya. Teletubbies. Ya, undang supaya rame Komalnya gitu maksudnya. Bukan, kan memang kita nggak ada mikir-mikir gitu rame apa enggak. Ini sudah rame kok. Oh iya kalau di sini emang rame Pak. Iya nggak apa-apa. Oke, siap ya. Aduh. Sampai jumpa. Jadi Pak Victor turun tuh, the way mau Ada itu masih ada tuh Pak. Wih. Victor turun Bang. Oh, aduh. Ya Victor kayak mana mau turun dari tadi, mau lari dia itu. Kan tadi langsung terdiam 1 jam lebih ditanya tentang apa tadi itu. Ini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aja nih Bang Juma nih, bebel berjalan kita eksekusi nih. Allahu Akbar. Ya, kalau kita ditanya apa benar tuh Allah itu Tuhannya Musa, ya kita buktikan aja. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali bahwa Allah berfirman bahwa Fir'aun itu akan bentar bahwa Fir'aun itu menurut Al-Quran itu jasadnya tidak hilang, tidak lenyap, bahkan di situ dikatakan akan menjadi pelajaran ya, aku selamatkan jasadmu. Iya. Pelajaran orang-orang sesudahmu. Jago-jago semua ini. Sementara di dalam Bible, kalau memang itu Tuhan yang benar, kenapa nggak sesuai fakta? Bukankah menurut Bible bahwa Fir'aun itu dan segala tentaranya lenyap, nggak berbekas? Tapi Al-Quran, subhanallah, dan itu bukti. Bahkan seorang ilmuwan yang namanya Maurice Bucaille masuk Islam gara-gara meneliti jasad Fir'aun itu. Nah sekarang untuk menilai mana yang benar, Al-Quran atau Alkitab kita buktikan dengan fakta. Nah seperti itu loh bos. Oke. Mantap. Begini Bang Edi, Bang Edi dengerin dulu. Tadi yang tidak satu pun Kristen tadi di sini ingin jujur menyangga atau menjelaskan Anda kan muridnya Paulus nih. Itu Roma 14:9. Woi, saya bukan. Paulus muridnya saya. Kamu tuh buset. Kamu dengan aku lagi. Ini orang tahu Android. Ini orang yang lain. Kalau Paulus itu orang Parisi, kalau yang ini orang Tarasi. Cocok nih. Aku orang Makassar, Bro. Aku orang Makassar. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Kalau begitu stop dulu yang lain. Dengerin dulu.
Lanjut Dengerin. Bangit. Ayo. Siapa, kenapa Anda menggurui Paulus menulis Roma 14:9? Karena Paulus nggak bisa nyanyi dangdut, nggak bisa nyanyi rock and roll. Ya, begini tulisannya Paulus ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Gitu lah, itu tulisannya Paulus. Bagaimana tidak menanggapinya? Nah iya. Paulus itu kan gini, malaikat Jibril itu nggak gila ketika dia utus Tuhan. Tuh, dia ngomong yang di bawah itu Tuhan, berarti kan gila tuh malaikat Jibril. Paulus juga gila tuh, mosok Tuhan di atas ngutus manusia bayi, manusia seperti kita, di bawah dikatain Tuhan. Artinya kata Tuhan itu nggak seperti kata kepada Allah atau Bapa. Itu aja Bukan sih. itu. Kayak sama saya ya gitu-gitu nggak usah dibawa. Bukan itu. Aku kan sudah bilang bro tadi, Yesus itu kan manusia. Menurut Paulus, dengerin dulu ya. Menurut Paulus, Yesus mati dulu, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi sebelum dia mati, dia belum jadi Tuhan, kata Paulus gitu. Gitu ya. Kayak itu kalimatnya bro. Jadi kalau saya itu bukan bagian nerangin gitulah. Ini bagian room yang sebentar gini kita happy aja. Itu tuh kalimatnya. Kalimat yang Anda tafsir begitu. Nah aku nggak suka nerangin begitu ah. Jangan ngomongin Paulus. Aku juga nggak suka Paulus. Rapinya nggak gondrong kayak aku. Dia nggak suka. Aku suka yang gondrong-gondrong gitu loh. Aduh, bahaya lu. Ntar Kristen marah lo ya. Enggak, maksudnya saya itu mau mencairkan keadaan. Beda itu biasa, tapi jadi sahabat gitu loh. Orang Kristen kok nggak ada yang bisa kayak saya sih? Saya kan jadi sahabatmu kan sudah lama toh. Kita tuh happy aja toh. Beda. Lo ngolokin gua nggak apa-apa, wong itu cuma, ya kan? Aduh. Terus menurut lu bro, kenapa sih? Aku lama ini soalnya. Kalau begitu saya persingkat, saya persingkat. Ini saya yakin kau kuasai ini. Soalnya masalah kaki 4 nih. Kenapa kaki 4 itu yang BABI itu bisa dimakan orang sekarang? Kenapa kira-kira? Begini bro, begini. Ini aku jawabannya beda. Orang Kristen mau marah boleh, orang Advent marah sama aku boleh. Jadi orang itu memahami kekristenan itu sebuah agama yang beraturan, nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Oke. Tetapi pada intinya Tuhan itu nggak peduli dengan ini dan itu. Dia pedulinya menyelamatkan. Nah sebelum Yesus selesai itu ada aturan Taurat. Nah buktinya apa? Ketika Taurat selesai ditulis Yesus itu tidak melenyapkan, tapi dia mengenapi. Mengenapi apa? Supaya hati manusia hayatnya diganti dengan hayat. Nah, bagaimana orang Kristen jadi baik? Ya hidup dengan hayatnya. Aturan itu sudah digulungnya menjadi hati yang diganti. Kristen itu manusia baru, bukan agama Kristen. Apakah dengan mengkonsumsi babi itu lebih baik? Begini, orang itu nggak peduli mengkonsumsi babi atau semut atau kecoa ya kan? Buset. Ketika itu, gini bro, itu hubungannya dengan kesehatan, gitu loh. Jadi kalau dihubungkan dengan religius, jelas bahwa kekristenan itu bukan agama yang beraturan begitu. Aturannya adalah ganti hati, manusia baru. Itu, nah Kristen tuh banyak nggak bisa jawab. Dia kembali lagi ditarik ke peraturan, hukum Taurat, nggak boleh ini, nggak boleh. Kristen bukan peraturan, tapi hati yang diganti, manusia baru, manusia ilahi, warga surga. Ya mereka nggak paham, ya nggak apa-apa. Makanya aku minta bantu kalian serang dia, serang aja, aku seneng. Kristen yang begitu. Nanti baru ketemu aku, tak ajari lagi, tak hantam lagi. Tapi lu nggak makan babi ya bro? Oh, kalau punya duit aku beli, babi mahal ya. Buset. Aku belinya nasi kucing. Waduh. Lebih mahal sih tahu. Tapi 150 babi. 10. Aku tuh pengen 70.000 nggak bisa kau beli. Pengen biar sama kamu ngobrol-ngobrol ngopi gitu loh, mesti happy banget ya. Kapan tuh ada reuni tak datang ngobrol-ngobrol? Coba Bang Handi, apakah Edi ini masih nggak hatinya masih benar nggak? Coba di notice dulu Bang Handi. Dia nggak bisa open cam sih. Waduh. Kalau open cam gue bisa dulu, gue terapi sementara lah gitu. Cuma nggak bisa open cam. Terus tuh. Coba gue nih, betul nggak dalam dompetmu sekarang isi duitnya 56.200 rupiah?
kagak. Kok persis? Ya ampun. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Kok tahu? Iya, Bang Handi itu paranormal, kadang parah, kadang-kadang Iya normal. bener, 56.000 bener itu. Saya Jangan kau isi dompetmu, isi bijimu aja aku tahu. aku nggak lama loh, makanya aku bertanda. Aku nggak lama. Hen. Iya, teman Kamu agama tuh Kristen bener, yang berdiskusi silakan ya. Bro Henry, target ketajaran itu kamu Yang muda. agama Ternyata Kristen. open camp sudah agak sepuh ya. Udah agak umur ya. Udah sepuh 60-an aku. lah. Iya, tapi suaramu kayak orang muda. Aku seneng loh semangatmu. Ya Bener lu kan? salah lihat. 35 Lu ya. salah lihat kali, bro. Iya, kamu pernah open camp sama aku toh. Satu aku Iya. call. Ya ampun. Ya aku ini sudah ini umur fans 60 begitu, tahun, fans ini. bro. 60 tahun kurang 10 lah. Gitu. Iya, Teman-teman suaramu tuh yang kayak agama orang Kristen yang muda loh berdiskusi energi. selain minta permintaan, Iya minta dong. permintaan ya. Agama Kristen. Bro, aku mau makan nih, pamit dulu ya. Dilanjut, tak dukung Iya, semua deh. Pak. Baca bismillah Jangan sebelum teman-teman nyuap. yang bodoh. Ingat. Yuk teman-teman yang agama Ya, yang berdiskusi bismillahirrahmanirrahim. silakan minta permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tahu aku lah semua. Ya. Ya. Mana nih yang agama Kristen yuk. Ini Sanora dari tadi diem-diem aja. Oten kali. Tanya coba. Enggak, kalian kan lagi debat, masa aku mengganggu? Tidak lah. Iya, udah tanya. Mau ditanyain apa? Mau nanyain Bang Handi silahkan. Tidak. Mau nanyain Bang Handi udah makan apa belum gitu. Oh iya. Bang Andi udah makan apa belum? Belum. Bang Gunggu. Aku lagi salah jawab WA kan kok tulis belum. Aku disuruh Bang Andi, aku disuruh Ibes. Agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan Kristen ya Kristen. Harus dipancing satu aja, Bang Juma. Pakai apa? Pakai ini aja, kritik teks. Jangan usah. Satu. Jadi kalau Iya. kritik teks aman. Jangan gue yang mancing. Kalau gue yang mancing yang ada yang naik pada emosi. Kalau gue yang mancing yang ada. Yang mudah-mudah aja lah. Coba di Matius 1, Bang Juma tahu ini ya, Mak. Enggak, boleh enggak ini Jalan Bang tahu Yas? ya. Bang Yas. Matius. Nggak Ya. boleh monolog, nggak boleh monolog lah. Bang, enggak apa-apa. Insyaallah nanti. Matius 1 dari 18, 19, 20 tentang satu perikopnya itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke ya, saya bacain ya. Kelahiran Yesus Kristus 18-nya adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di sini, teman-teman, apakah sudah menikah belum? Belum, oke. Di 19, kita baca lagi. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang 19 ini sudah menikah atau belum? Udah. Kita ke 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Mimpi ini sudah menikah atau belum? Sudah. Belum. Belum. 21. Saya nggak lebih-lebihin, nggak menafsirkan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah dalam difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Baru mau nikah sudah nikah atau belum? Baru mau. Nah, udah 25-nya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari pembicaraan itu, dari kita yang bacain dari 18 itu tidak menikah, 19 dikatakan menikah, sudah beristri, 19 tidak menikah. Nah, coba runtutan ini benar atau tidak? Itu aja ya. Ini untuk para nonton di bawah, cermati dengan yang baik. Terima kasih. Teman-teman yang silakan naik. Minta permintaan ya. Ayo yang nekat naik. Yesus. Apakah tadi saya menafsirkan atau tidak? Tidak. Nah gitu, aman itu. Yang nggak boleh itu menafsirkan dari ajaran-ajaran pokok. Kalau perlu monolog. Cuman untuk menghindari supaya kita nggak kepleset, hindarilah monolog. Begitu, Bang Villa. Nanya suara paling kecil. Ayo teman-teman yang agama Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oke, udah ada. Janus Santoso kok bikin ribut tadi. Halo, selamat malam Tarigan Edison. Selamat malam. Oke. Agama apa, Bang? Kristen. Oke. Diskusi kita. Nah, saya mengikuti dari tadi. Suaranya kecil kali, Bang. Tentang Matius tadi itu, menurut kalian? Kuatin suaranya, Bang. Kuatin suaranya. Menurut penafsiran kalian udah menikah? Oh, saya tidak menafsirkan, Bang. Saya nggak menafsirkan, saya membacakan. Ya, tadi kan membacakan, kamu menanyakan, Juma menjawab, udah menikah belum? Udah, itu nafsir nggak? Nah, ini coba saya nanya ke Bapak ya. Tadi nggak ada Bang Juma loh. Bang Juma gak ada ngomong. Itu Bangnya saya jawab Ibes. Kamu tuh nggak bisa bedain suara ya? Ibes. Biasa headset gocengan gratis ongkir. Bawa Bang Juma. Jadi coba Bang, kalau begitu saya nanya Bang Tarigan deh. Bang Edison ya, Bang Edison. Ini di 18 kelahiran Yesus Kristus di Matius 1:18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya nanya, ini sudah suami istri atau belum, Bang? Kan jelas di ayatnya itu sebelum mereka suami istri. Kok nanya Jadi, lagi? Belum, oke. Ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Di sini belum suami istri kok mau menceraikan ya? Nah, saya jangan dulu yang kita baca Pak Edison aja. Di sini menurut Pak Edison sudah menikah atau belum? Dia di keterangan itu udah menikah atau belum? Di ayat itu. Ada yang menyatakan udah menikah enggak? Pertanyaannya begitu Pak. Gini, di situ ada kata tunangan.
Di situ ada kata suami istri, kemudian di situ ada kata cerai, yang mana yang benar gitu loh, Pak. Itu kan ada kata tunangan tadi. Gini. Di ayat 18 belum bersuami istri. Di ayat 20 belum bersuami istri. Di ayat 19 sudah suami istri. Kata siapa? Lah, ini dia, oke. Kata Bibel. Karena Yusuf suaminya, ayat 19 berarti Maria sudah jadi istrinya dong, karena dikatakan Yusuf suaminya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Baru tunangan mau menceraikan, belum jadi suami istri. Bagaimana apa buktinya ini belum suami istri? Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti belum suami istri. Di ayat 20. Di ayat 19 sudah bersuami istri. Nah, ini kan kebolak-balik jadinya, Bang. Anda paham nggak? Orang yang sudah tunangan ada yang bercerai, ada nggak? Bisa nggak? Gimana orang belum bertunangan kok cerai? Apa belum nikah kok cerai? Gimana sih? Loh, tadi dari atas kan sudah tunangan. Iya. Di ayat 19 Yusuf sudah jadi suaminya. Kalau orang tunangan yang nggak jadi menikah, cerai nggak? Bukan cerai, pisah, putus hubungan. Jangan. Putus hubungan. Putus hubungan, cerai artinya apa? Pertanyaannya begitu, Pak Tarigan. Di data yang dibaca tadi itu, status Maria dengan Yusuf suami istri atau masih tunangan menurut Anda? Orang jelas di situ, di konteks itu tunangan. Oke, tunangan. Kenapa di 19 sudah dibilang suaminya? Orang jelas di konteks itu masih bertunangan. Oke, kalau masih bertunangan, kenapa di 19 dibilang suaminya? Kalau sudah tunangan, di kebiasaan mereka tunangan itu bisa jadi sudah bersuami. Calon suami itu bisa juga dibilang suami. Calon istri gitu. Dibilang istri. Kan berbeda pengertian Anda sama Iya, betul Pak. Bapak betul Pak. Satu-satu. Jadi menurut Pak Yain aja deh, biar senang, yain aja. Jangan samakan budayamu sama budaya mereka. Jangan samakan karaktermu sama karakter. Jadi menurut Pak Tarigan, zaman 2000 tahun lalu berbeda dengan etika zaman sekarang. Jadi menurut Pak Tarigan, berpikir itu Pak Tarigan gantian. Jangan berpikir sepanjang jarum. Lanjut. Jadi menurut Pak Tarigan, bertunangan itu bisa dikatakan sudah suami istri. Betul ya, Pak ya? Iya. Bertunangan itu sudah pasangan. Udah dijawab iya, udah. Sudah pasangan. Iya, udah dijawab iya kan tadi, Pak. Bang Handi, itulah makanya mereka setelah sudah tunangan sudah bisa gitu, Bang. Gitu. Muhammad ngawini Aisyah umur 6 tahun, dikawininya, dinikahinya, mereka bertemu enggak? Mulai lagi. Kenapa salto ke sana? Mulai lagi. Pak, kalau sudah mengawini itu sudah halal. Nah, ini masalahnya. Mereka bersetubuh enggak? Tidak dijelaskan mereka bersetubuh atau tidak. Nah, sekarang kalau kemudian Siti Aisyah disebut istri wajar karena sudah menikah, diceraikan pun wajar karena sudah menikah. Ini orang belum jadi istri, kenapa diceraikan? Dengerin dulu, Pak. Pak Tarigan dengerin dulu, Pak. Ini orang belum disebut suami istri tapi kenapa mau diceraikan? Belum nikah, baru bertunangan. Apakah boleh orang yang bertunangan itu disebut suami istri? Jawab. Makanya bukan makanya. Apakah orang yang sudah bertunangan itu bisa disebut Indonesia suami istri? Sama adat ini adatnya orang sana, adat orang sana. Adat budaya orang sana, adat orang sana apa sudah boleh? Adat orang sana apa sudah boleh? Yang pinter.
Apakah adat orang Jadi sana? istilah tunangan di Apakah- sana kamu tidak paham bagaimana istilah Apakah orang di yang dalam sudah adat bertunangan mereka. bisa disebut suami istri, Pak? Jadi kau pahami konteks itu. Pertanyaan Jangan saya tolong ayat-ayatnya dipahami. kau cari. Pertanyaan Jangan saya kamu tolong cari dijawab. ayat-ayatnya di Apakah mana orang yang bertunangan kekurangannya. itu sudah Tapi bisa disebut pahami suami istri? Konteks itu. Jadi kalau satu-satu ayat kayak kita melihat tali itu kalau panjang dia bagus Buset, tali. 1 Korintus 4 nomor kayak tai, 10. nampak? Kristen bodoh karena Yesus. Oke, saya tanya, apakah orang yang sudah bertunangan itu bisa disebut suami istri sampai dia bisa diceraikan? Ya. Menurut adat mereka kalau sudah bertunangan menurut adat Jawi itu Ya. sudah namanya suami istri walaupun mereka belum menurut Itu dapat dari karangan mana kayak gitu itu? Asumsi. Entah dapat Jadi dari gini, mana dia. Ustadz Sugi gini ternyata sebenarnya setelah ditelusuri kata Tuhan Allah Bapa Rasul dan sampai sekarang ternyata di kitab KBBI itu ternyata beda dengan kitabnya Bible karena Bible itu punya sendiri namanya KBBB, Kamus Bahasa Besar Bible. Makanya mereka punya penafsiran-penafsiran tersendiri, arti-arti sendiri. Udah, kan? stop dulu. Pak Tarigan, kata tunangan Pak Tarigan. Kata tunangan itu Pak Tarigan dengerin dulu. Utara, timur, barat, laut dari sekarang dari utara, timur, laut lari dari topik pembahasan. Kata tunangan itu Pak, kata tunangan itu bahasa orang sekarang apa bahasa orang Yahudi? Hah? Kata tunangan Pak, bahasa orang sekarang apa bahasa orang Yahudi tunangan? Tunangan di dalam Bible yang ada di ayat itu adalah masa dahulu 2000 tahun yang lalu. Ya, bahasanya Pak, bahasa sekarang apa bahasa dulu? Tunangan. Peristiwanya itu bukan soal bahasa sekarangnya atau dahulu. Tapi peristiwa yang dahulu itu seperti itu. Oke, baik. Jadi peristiwa orang Bukan soal dahulu bahasanya. bisa didengarkan Pak. Jadi peristiwa orang dahulu kalau bertunangan udah sah berhubungan suami istri. Iya. Iya katanya. Kalau menurut adat mereka sudah tunangan atau bisa berhubungan suami istri, itu kita tidak bisa mengatakan demikian. Itu Bapak ini maunya kemana? Bapak ini mau kemana sih? Dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Anda yang menuduh dia udah berhubungan suami istri, tapi Saya bertanya kok nuduh, siapa yang nuduh? Masa Allah saya Asal disuruh ketemu nuduh. hotel masih komplak. jangan kamu larikan. Dalam konteks itu jelas dikatakan mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Makanya saya tanya disebutkan, tadi kan disebutkan Pak ayatnya Jadi terakhir kenapa kamu disebutkan tanya Pak. apakah sudah boleh melakukan hubungan Ya. suami istri? Ya, kalau bertunangan boleh nggak berhubungan suami istri Pak? Kalau bertunangan boleh atau tidak? Dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Saya nggak nanya, saya nggak menuduh. Saya boleh atau tidak? Iya. Macam mananya? Macam mana? Aduh. Dalam konteks itu kepala tidak BRB ini. ada dijelaskan mereka melakukan hubungan suami istri. Tapi Akibat kalau kau ini. dulu bertunangan, Hendy, Akibat dewa bersuami Molok melakukan hubungan suami istri itu suka kau. Pertanyaannya Pak Tarigan, dengerin baik-baik Pak. Makanya jangan salah Gara-gara Dewa dulu, Molok jangan ini. emosi dulu Pak. Kalau bertunangan, apakah boleh berhubungan suami istri atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Kalau si Hendy dulu tunangan boleh. Astagfirullahalazim. Nama Anda ganti Tarigu editan. Kayak Juma dulu waktu tunangan dia boleh melakukan suami istri. Soalnya menurut Anda ini tunangan di situ sudah suami istri Pak di data yang kita baca. Bahkan mau diceraikan. Kalau sudah tunangan namanya berarti sudah suami istri. Dilakukan adat jangan istiadatnya. Diulang Pak, diulang Pak. Diulang dulu Pak, diulang. Jangan ditutup suaranya dia. Diulang Pak, diulang coba. Diulang. Kalau sudah bertunangan berarti sudah ada ikatan adat. Berarti boleh bersetubuh. Ya.
Di dalam konteks Coba carikan itu saya yang mereka pinter, tidak Hos. ada Rata-rata melakukan koprak semuanya. Gimana mau cari Ustaz? Kagak ada. Dengerin dulu. Frankie ada di bawah. Frankie ada di bawah. Pertanyaanmu ngawur jadinya. Enggak. Dengerin dulu dia. Diulang Pak, apakah kalau sudah bertunangan sudah boleh wik-wik Pak? Kalau Anda dulu, kalau Anda boleh. Ini di dalam kasus ini Pak, di dalam data ini Pak. Di dalam saya nggak termasuk di data itu Pak. Mereka melakukan hubungan suami istri. Berarti nggak Tapi boleh ya kalau Pak? Anda bertunangan, terserah Anda melakukan apapun mau Anda. Jadi nggak boleh Pak di situ ya. Jadi bukan suami istri ya Pak? Iya. Iya katanya. Mereka sudah bertunangan, tunangan sebagai suaminya dan tunangan menjadi sebagai akan menjadi istrinya, kan begitu. Apa bedanya begini Pak Tarik? Apa bedanya tunangan dengan suami istri Pak? Hah? Apa bedanya tunangan dengan suami istri? Ya, beda lah. Bedanya apa Pak? Tunangan ikatan perkawinan. Terus kalau aku suami istri? Suami takut istri. Laki-laki dari wanita, istri Suami perempuan takut dan istri. seorang laki-laki. Sepertinya penjelasan Bapak sama antara tunangan dan suami istri Pak, sama terikat. Masa tunangan ikatan pernikahan? Jadi kamu gimana sih Pak ini? Karena pertanyaanmu menyatakan apa beda tunangan sama suami istri. Ya coba diulang lagi ya. Coba diulang lagi. Suami sama tunangan dengan suami beda lah. Istri wanita, suami laki-laki. Oke, kalau begitu Pak, pertanyaan selanjutnya, di data yang tadi mereka ini bertunangan atau mereka sudah suami istri? Ya, mereka bertunangan. Jadi belum suami istri? Iya. Saat menurut adat mereka, calon suami dan calon istri itu tidak boleh dipanggil suami dan istri. Bisa saja seperti itu kan? Sepertinya Bapak belum pernah membaca kali. Bisa Pak Ian dibaca ulang Pak Ian supaya dia paham. Pak Ian datanya coba dibaca ulang. Oke, sebentar Bang Andi. Saya buka Dia dulu belum Bang pernah Andi. denger. Kita dengerin dulu ya Pak Tarigan ya. Kita dengerin. Oke, Pak Tarigan. Ini Sebentar Bu Rama, dibaca dulu sebentar. Jangan pindah ke Korintus dulu. Kita baca dulu. Oke, Pak Tarigan dengar baik-baik ya. Sambil ini. Habis ini saya Tarigan. bertanya Ya, nanti Pak Tarigan bertanya. Tapi saya akan membaca satu perikop Pak. Satu perikop Pak supaya nggak kemana-mana ya. Matius 1 di Matius, iya benar Bang. Matius 1 dengerin Pak. Ayat 18, nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus. Di situ perikopnya itu Pak. Ya. Yang 18 nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, berarti ibunya Yesus ya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul, haleluya. Oke, ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Iya. Betul. Ini udah nikah ya Pak ya? Betul. Oke. Yang 20-nya Pak, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anaknya dalam kandungan adalah Roh Kudus. Apakah ini sudah menikah atau belum, Pak? Ya belum. Oke. Begini ya, lanjut. Sudah dibaca lanjut, ya. Bang. Tadi di awal pembacaan Pak, sebentar Pak Tarigan. Di awal pembacaan tadi itu bertunangan tapi sudah mengandung Roh Kudus gitu. Jadi Bunda Maria ini mengandung dan bertunangan ya Pak ya, betul ya? Iya, mereka tunangan si Yusuf. Bisakah orang bertunangan dalam keadaan mengandung Pak? Nah, di mana Pak? Iya, dia sudah tunangan. Waktu tunangan itu Maria dalam keadaan mengandung atau tidak Pak? Waktu saat tunangannya? Iya.
Mungkin saja saat tunangan itu Maria belum mengandung. Berarti Anda tidak mendengar dari tadi. Diulang Pak Ian. Dia nggak dengar dari awal. Coba diulang lagi Pak Ian supaya dia dengar baik-baik. Yang lain jangan diganggu. Oke, 18 ya. Dengar Pak baik-baik Pak. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Stop. Jadi di situ Pak, Bunda Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, bertunangan dengan Pak Yusuf, begitu Pak Tarigan. Betul apa betul? Iya. Iya betul. Menurut Anda wajarkah orang bertunangan dalam keadaan mengandung? Iya. Si Maria sendiri belum tahu dia sudah mengandung di situ. Loh. Maria nggak tahu, orang lain tahu. Oh. Dia masih perawan di situ. Tapi udah mengandung. Masih perawan. Tapi udah mengandung. Ya, sudah mengandung itu karena cerita itu kan coba baca ke berikutnya penjelasan berikutnya nanti. Coba baca lanjutkan. Ya mereka pertama Pak, Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus dan bertunangan Pak. Pertanyaan, apakah adat di zaman dulu itu boleh bertunangan dalam keadaan perempuan mengandung? Ya. Saat di sini, saat mereka tunangan itu, bisa saja Maria belum paham bahwa dia akan mengandung, dalam keadaan mengandung. Kalau Maria nggak tahu dirinya mengandung, kenapa Matius tahu? Loh, ini kan setelah malaikat menjelaskan, setelah Tuhan menjelaskan. Kalau begitu Maria tidak tahu dirinya mengandung dan dia bertunangan, tapi ternyata memang dia. Lanjutkan dulu, Pak. Ntar dulu Pak. Jadi Pak Tarigan mengatakan Bunda Maria itu nggak tahu kalau dirinya mengandung sehingga dia bertunangan. Iya. Padahal sebenarnya dia sudah mengandung. Faktanya ya Pak ya. Kalau tidak diberitahu sama malaikat, Bunda Maria sendiri tidak tahu bahwa dia mengandung. Oke. Sudah mengandung. Sekali lagi Pak, waktu dia bertunangan sama Yusuf, Maria mengandung atau belum mengandung? Ya, sudah mengandung. Sudah mengandung. Menurut Anda, apakah tradisi di zaman itu boleh bertunangan dalam keadaan mengandung? Bisa saja si Maria belum mengetahui dirinya balik kenapa diputar lagi? Karena belum dikasih tahu oleh malaikat, belum diberitahu oleh Tuhan dia mengandung. Oke, jadi kalau kita nggak tahu diri kita mengandung, boleh bertunangan ya? Iya bisa aja. Bisa. Tapi setelah tahu bagaimana nasib? Tapi setelah tahu bagaimana? Terus kapan Bunda Maria tahu kalau dirinya mengandung? Setelah diberitahu malaikat Tuhan. Tapi waktu setelah diberitahu malaikat Tuhan masih bertunangan atau sudah suami istri? Sudah. Sudah suami istri? Udah bertunangan. Berarti Bunda Maria tahu kalau dia mengandung bertunangan? Loh. Kayak mananya kawan ini? Oke, nggak apa-apa. Jadi Bunda Maria ini nggak tahu ya Pak. Waktu dia bertunangan belum dikasih tahu oleh malaikat dia itu sudah mengandung. Oke, jadi waktu yang 18 ini Maria belum mengetahui bahwa dia mengandung ya Pak, betul ya? Iya. Oke, kita ke 19 Pak. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini kenapa mau menceraikan, Pak? Iya, karena karena memang di situ sudah diketahui bahwa si Maria itu udah ada gosip, ada isu yang mengatakan si Maria sudah. Lanjut Bang Handi. Jadi yang lebih mengetahui itu Yusuf daripada Maria, Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Emangnya tunangan itu, peristiwa cerita itu, besok dia tunangan, ini hari Yusuf mau menceraikan langsung gitu. Pemikiran kalian itu berlangsung sesingkat itu, kayak gitu ceritanya. Enggak, kita nggak berpikir begitu Pak. Enggak.
Enggak berpikir Hah? begitu kita, enggak. Itu kan ada prosesnya semua. Oke. Kira-kira Enggak menurut seperti dalam pikiran kalian, besok semalam tunangan, ini hari langsung Yusuf mau ceraikan karena sudah bukan. Enggak seperti itu, dangkal kali lah pemikiran penafsiran kalian tentang. kami enggak berpikir begitu, Pak. Kenapa Anda tahu pikiran saya? Janganlah terlalu dangkal apa kalian pengertian kalian. Kalau begitu kita gali sedalam sumur bor, boleh ya, Pak ya? Biar nggak dangkal ya. Terserah Ya, kalian baik. lah. 6 paralon turun ke bawah nih. Berapa itu kok 6 paralon? 6 kali 6 36 ya? 36 meter ke bawah nih, Pak. Biar kita dalam gitu ya. Boleh, Pak ya? Kira-kira Maria itu di umur berapa kandungannya baru dia tahu, terus kemudian dia bertunangan, Pak? Di umur berapa? Nggak dijelaskan kandungannya umur berapa. Terus kemudian Pak Yusuf ini menikahi Maria itu dalam keadaan Bunda Maria sedang hamil ya, Pak ya? Mengandung. Iya. Iya. Kalau Yusuf Iya. itu nggak tahu, belum tahu. Yusuf itu nggak tahu dia saat tunangan itu Maria sudah mengandung. Waktu dia menikahi dia, Pak, sebagai istrinya udah tahu. Iya. Ya, waktu sah mereka jadi suami istri, udah tahu lah. Udah tahu bahwa istrinya mengandung. Ya tahu lah, orang dikasih tahu sama malaikat. Cuman Makanya dia mau menceraikannya ya, Pak ya? Iya, itu sebelum diberitahu sama malaikat, dia diam-diam mau. Karena begitu, karena ada kecurigaan dia, kan bisa aja gitu ya kan. Jadi mereka ini menikah, Bunda Maria dalam keadaan mengandung ya, Pak ya? Iya, menikah. Tunangan dibilang menikah aja cumananya. Payah kali. Tunangan apa menikah, Pak? Memancing keributan nampaknya. Pertanyaanmu itu menjebak orang. Kau pikir aku kaleng-kaleng mau dijebak dengan pertanyaan seperti itu. Aduh. Kami nggak niat mau menjebak Pak Tariga. Yang orang goblok kami ini. Bapak pintar, Pak. Siapa bilang orang begitu? Enggak. Bapak pintar loh. Siapa bilang Bapak seperti itu? Enggak lah. Jadi oke. Apa masalah buat kalian di situ? Enggak ada masalah, Pak. Siapa yang nyari masalah? Kalau nggak ada masalah, kenapa menuhankan anaknya orang ya? Kita debat di sini kalau nggak ada masalah. Pak, kalau Bapak pinter, kenapa masih menuhankan anaknya orang? Iya. Anak siapa? Gak pernah aku menuhankan anak orang. Maria kan orang itu, Maria kan orang. Iya. Saya tidak pernah menuhankan anak orang. Kata kau itu anak orang. Terus itu Yesus anak apa? Saya menuhankan karena memang dia Tuhan. Oh, jadi ini Yesus ini lahir anak Allah melahirkan. Iya. Buset. Hah? Jadi Allah melahirkan, Pak. Perasaan Maria yang melahirkan. Siapa yang melahirkan sih? Tuhan. Tadinya Kalau dia Yesus disebut itu bukan anak Allah, Tuhan. berarti Allah melahirkan Nanti begitu dalam setelah pikiran memenuhi Anda. syarat, yaitu menjadi mayat, baru bisa jadi Tuhan. Oke, Harus jadi enggak mayat ini dulu. Bunda Rahmi ini tadi saya dulu. Ya, syarat menjadi Kulihat Tuhan dulu harus jadi mayat kedangkalan dulu. pikirannya, sedangkal itukah pikirannya? Jadi Kalau kalau ada dia yang mengatakan dikatakan Yesus anak itu Allah, dituhankan apakah karena harus memang dia Allah Tuhan, itu yang bohong, melahirkan? penipuan. Itu Bu. Itu dusta gitu, ya. Kalau Jadi- Bapak bilang anak Allah, Pak, Israel juga anak Allah, banyak anak Allah. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus disebut anak Allah, Pak. Berarti banyak Tuhanmu dong. Itu anak rohani. Oh, gitu ya. Bapak ini pintar. Pandai sekali Bapak ngeles loh. Iya. Tadi Maria itu, ya, Bukan, Maria kan saya melahirkan bukan manusia, Pak. Saya yang dilahirkan. Saya membimbing kamu ke dalam kebenaran supaya pikiran kamu yang dangkal itu bisa dituntun ke dalam kebenaran. Oke. Sebelum aku lanjut, aku baca dulu 1 Korintus 4:10 ya, Pak. Kristen itu bodoh karena Kristus ya. Aku lanjut ya. Gini, Pak. Maria kan melahirkan manusia Yesus. Berarti Yesus itu anak manusia toh. Ya kan, Pak? Apa tadi? Maria melahirkan Yesus. Yesus ini kan anak Maria. Maria kan manusia.
Manusia melahirkan manusia. Binatang melahirkan binatang. Apa betul, Pak? Iya. Melahirkan iya. Nah, kan aku kan pinter. Siapa pinter, Pak? Aku atau Bapak? Iya. Kuakui kalau melahirkan, kamu melahirkan anak kamu, ya kan? Iya, makanya aku bilang manusia melahirkan manusia, Pak. Kalau hewan Iya, melahirkan hewan. Iyalah, nggak Nah, pernah cocok hewan aku melahirkan bilang. manusia. Iyalah, makanya jangan menolak kalau ku bilang Yesus manusia, Pak. Toh, cocok itu. Nah, kita lanjut. Ya. Di dalam perjanjian lama, Tuhan yang mematikan dan Tuhan pula yang menghidupkan. Nah, ketika Maria mati, siapa yang mencabut nyawanya, Pak? Ya, Maria mencabut nyamanya ya Tuhan lah, Allah. Oh, berarti doraka lah, durhaka. Bahasa Indonesianya durhaka. Bahasa Makassarnya doraka, Pak. Itu Yesus mencabut nyawanya mamanya, Pak. Hah? Dia, kira Bapak pintar lah. Yesus sebagai Tuhan, dia berkuasa. Berkuasa menyabut nyawa ibu juga, ibu Bunda Irena berkuasa. Kalau kamu menyatakan Tuhan itu durhaka, terserah kamu. Silakan kamu menyatakan Tuhan Yesus itu Allah itu Tuhan itu durhaka, tidak apa-apa. Karena dia memang Tuhan, karena dia berkuasa. Kalau kau bilang dia berkuasa, silakan kamu hujat dia berdurhaka, silakan, nggak masalah. Lah kenapa ku hujat, Pak? Bapak sendiri mengakui barusan. Kenapa kau bilang aku hujat, Pak? Menyatakan dia durhaka, silakan kamu menghujat dia durhaka. Di dalam perjanjian lama, Pak. Perjanjian lama, Pak. Aku bacakan ya, Immanuel di perjanjian lama, Pak, tertulis ya di Immanuel, Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Nah, kalau kau bilang Yesus itu Tuhan, Pak, dia mematikan mamanya itu, Pak. Doraka toh? Iya. Kalau sebagai Tuhan dia berkuasa. Kalau kau bilang dia berdurhaka, silakan kau bilang dia berdurhaka. Enggak apa-apa. Itu bibelmu, Pak, bibelmu. Kenapa, Pak? Silakan kamu hujat dia anak durhaka. Silakan kamu hujat dia anak haram. Silakan kamu dia anak durhaka, hujat. Pak, sadarlah. Allah Tuhan menyatakan yang menghujat Allah Tuhan Yesus itu dosanya tidak bisa diampuni sampai kiamat. Yang menghujat, Pak, sini aku kasih tahu, Pak. Bapak bilang pantas ya 1 Korintus 4:10, Kristen bodoh karena Kristus. Begini, Pak, bunyinya. Kalau kau menghujat anak manusia, Yesus kan anak manusia, dosamu diampuni. Tapi kalau kau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni, Pak. Belajarlah dulu kau, Pak. Kenapa kau itu bilang cerdas kau begitu pikiranmu? Roh Kudus sama Yesus, sama Yesus, sama Allah, sama Tuhan itu. Kalau kau menghujat Yesus sebagai manusia, dosamu diampuni. Tapi kalau menghujat Yesus sebagai Tuhan, karena dia sebagai Tuhan yang berkuasa, baca Bibelmu, Pak. Tidak ada di situ bunyi seperti itu, Pak. Pak, tidak ada seperti itu bunyinya, Pak. Kau menghujat Yesus sebagai Tuhan, dosamu tidak diampuni, tidak ada, Pak. Tertulis di situ, Pak. Kalau kau menghujat anak manusia, dosamu diampuni, Edison. Tapi kalau kau menghujat Roh Kudus, Tarigan, dosamu tidak diampuni sampai kiamat. Tuhan Yesus, kalau Yesus saja dia manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan, Pak? Sejak kapan dia jadi Tuhan, Pak? Coba kau cerita kepada kami, Pak. Coba. Tuhan sejak Yesus kapan? Sejak sebelum dia lahir. Oh, jadi yang mati di salib itu, dibunuh, diludahi itu Tuhan, biasa Pak. aja, Burama bahasanya biasa aja. Kan ini jadi Batak, Pak, jadi Batak. Jangan. Yang oke. Aku mode seperti biasa ya, Pak. Kembalikan mode seperti biasa. Pak, yang mati di salib itu Tuhan atau siapa, Pak? Iya. Yang mati di salib itu, yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia.
Yesus. Jadi yang menebus dosamu bukan Tuhan. Ih, Bapak salah lagi. Kalau di Bibelmu itu Tuhan yang mati menebus dosamu, Pak. Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus. Yang mati itu Yesus. La ilaha illallah. Yang mati itu siapa, Pak? Coba Yang Bapak mati- ulangi lagi. Yang mati itu siapa? Yesus. Manusianya apa Tuhan, Pak? Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus. Yang mati, ku bilang Pak, astagfirullah. Ku bilang yang mati, Pak, yang mati. Yesus sebagai manusia. Yang Yesus mati. itu nama berarti, kemanusiaan. Yesus Berarti itu nama Bapak, kemanusiaan. berarti gak ada Pak penebusan dosa karena di Bibelmu itu yang menebusmu itu Tuhan. Berarti salah lagi kau dong, sia-sialah kau. Yang menebus itu Tuhan Yesus. La ilaha illallah. Yang mati manusia Yesus, yang menebus Tuhan Yesus. Bagaimana kau ini pikiranmu? 1 Korintus 4:10. Kristus bodoh karena Kristus bodoh. Oh, ten bodoh karena Kristus. Makanya jadi supaya kamu paham, kalau ingin kamu tanya paham, dulu, Pak. Kalau Bunda kau paham, Rama, Pak. supaya kamu Iya, Pak. paham sekali mengenal Yesus dengan baik, silakan kamu dibaptis jadi orang Kristen dulu ke gereja rajin. Janganlah, Pak. Di sana nanti kamu akan mengetahui, paham betul apa itu Tuhan Pak Yesus, Tarigan. apa itu Yesus. Pak Tarigan, berhenti kau dulu Pak Tarigan. Aku itu masih sehat, Pak. Aku masih sehat. Tidaklah aku mau menuhankan manusia, Pak. Masa aku mau menuhankan manusia, Pak? Aku tentang masih Yesus sehat. ini, Pak, supaya aku kalian tanya, paham tentang yang Yesus mati, betul. Tarigan, Supaya Edison, kalian- Tarigan, enggak, Edison. begini, halo. Yang mati, Supaya kamu paham jawab dulu, tentang Yesus, belum kau jawab tadi, kamu Pak. minta kehadiran Belum Roh kau jawab untuk tadi, Pak. membimbingmu. Datang Please, kau ke tolong gereja supaya diurapi Roh Kudus. Di situ Bapak nanti pura-pura kau betul-betul paham Bapak tentang pura-pura Yesus. tuli ditanya, Pak, yang mati itu disalib itu siapa? Jawab dulu. Yang mati Yesus. disalib siapa, yo? Yes. Yesus. Yang mati manusianya atau Tuhannya, Pak? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Lo yang menebus dosamu itu manusia toh. La Yang ilaha menebus illallah. dosaku Berarti kau sia-sia adalah itu, Pak. Yesus Tuhan. Yesus tuh yang mati manusia, yang nebus Tuhan. Yang benar saja kok Pak ini cara pikirmu. Makanya ku bilang, Makanya ibu 1 Korintus tidak paham. 4:10 Kristen mau bodoh karena Kristus. Kalau mau paham betul-betul tentang Yesus, anak Allah, tentang Yesus penebusan, tentang Yesus sebagai juru selamat, silakan datang Anda ke gereja, belajar tentang Tuhan Yesus. di situ. Pak, Roh bagaimana Kudus ini saja satu, Roh Kudus Pak. akan Baru memimpin satu Anda pertanyaan. untuk memahami Baru lebih satu jauh. pertanyaan Buktinya sebentar, ku Bu Rama, tanyakan. sebentar. Kau nggak bisa Buktinya, jawab. Pak, sebentar, Bu Bagaimana Rama. kita percaya imanmu, Pak. Silakan, silakan. Buktinya Pak Tarigan udah dibaptis tapi masih gini-gini aja, Pak. Nggak tahu, dia nggak bisa jawab juga nih orang. Lanjut. Ditanya aja pertanyaannya mudah, siapa yang mati disalib, diludahi, dihinakan, nggak bisa kau jawab. Yesus. Kau bilang manusianya, dagingnya, tapi yang menebus kau Tuhan. Udah ada 10 Bagaimana kali pula ku jawab. pikiranmu? Udah 10 kali ku jawab. Tapi kau tidak Iya, paham. yang mati itu siapa? Yang mati, ayo, Sudah ayo. 10 Yang kali mati siapa? ku jawab. Bisa Sudah 10 jawablah kali lagi, ku kau jawab. ulangilah. Kau ulangilah, nanti kau itu Sudah yang mati 10 disalib itu kali siapa? aku jawab. Siapa? Kalau kau Tidak tahu. Oh, berarti manusia yang nebus kau salah. Ternyata kalau bukan Tuhan yang Anda menebus mau kau. kebenaran jawaban saya, silakan datang ke gereja, belajar tentang firman Tuhan, Injil, belajar tentang juru selamat Datang ke gereja, enggak lah, enggak lah Pak, enggak lah. Enggak lah, aku masih sehat, enggak mau menuhankan anak orang, enggak lah. Jadi penasaran Enggak, masih sekali sehat aku. Ibu tentang Tuhan Yesus, ya Enggak kan? lah, Bapak aja enggak bisa jawab kok. Semoga Tuhan Enggak lah, Pak. Yesus nanti melawat Tuhannya Ibu. Yesus, Pak. Semoga Tuhan Yesus Tuhannya melawat Yesus, Ibu. Pak. Karena Yesus berdoa, Ibu Pak. ingin Kata Yesus dilawat apa? oleh Aku Tuhan bersyukur Yesus. kepadamu Iya. Tuhan. Aku bersyukur Saya kepadamu berdoa Bapak, semoga Tuhan langit malam dan bumi. ini Tuhan Ya Yesus Bapak. melawat Yesus saja menjamah bersyukur Ibu. kepada Tuhan. Ya. Ya. Karena Bapak, saya Bapak. melihat hasrat Ibu untuk mengenal Yesus lebih jauh. Saya berdoa nanti Enggak lah, semoga mengenal Yesus sebagai dilawat oleh sebagai Tuhan utusan, Yesus. Pak.
Ya, semoga Yesus utusan, Pak. Yesus utusan. ya, semoga Tuhan Yesus Semoga melawat Bapak Ibu sadar. sehingga Ibu Semoga Bapak sadar. betul-betul Pak, mengenal Roh janganlah Kudus, Bapak, sehingga Pak, Ibu Pak, betul-betul Pak, sejak mengenal kapan? Yesus dengan Satu benar. lagi, satu lagi, Gitu. Pak, satu lagi pertanyaanku, Pak, satu lagi ya. Satu lagi. Katanya, kata Paulus, Pak, Kristus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Berarti Bapak bohong lagi. Tadi Bapak bilang sejak dulu, sejak awal itu Yesus sudah jadi Tuhan. Padahal kata Paulus yang botak itu, dia bilang apa? Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Iya. Nah, berarti Bapak bohong. Siapa yang bohong? Tarikan saya Paulus. saya salah ayat kamu itu. Ih, kenapa salah, Pak? Kau itu selalu nuduh-nuduh orang nih. Paulus bilang, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau itu Kristus Ayat itu kamu Tuhanmu itu tidak salah. mati, tidak bisa lah dia menjadi Tuhan. Coba kau baca di ayat berapa kamu baca itu? Salah itu. Weh, berarti Bapak tidak tahu Bibelnya tuh. Ya. Di situ tertulis Kristus di Efesus 2 Roma 14:9. Roma 14:9 bacalah kau Pak, itu supaya kau tuh cerdas dikit. Kalau kau ke gereja Pak, itu Bibelmu jangan taruh di ketek, bacalah Pak. Coba Kau tuh kamu ketek Bibel kau baca taruh bahwa di yang ketek. Anda sebutkan tadi itu salah. Saya bacakan ya. Oh, Bapak nih ya, bacain. baca. Sebab Silakan. Bagus Bapak dengar, bacanya dengar. supaya didengari Bunda Rahma itu. ya sebab Ya aku tahu lah Pak itu. Bapak. gimana saya mau baca kalau kalian ngobrol? Ya bacalah Pak Ustaz. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu Pak bacaannya Pak Tarigan. Nah kan mati dulu toh baru bisa jadi Tuhan. Jadi kau harus berterima kasih sama Romawi dan Yahudi sana Pak. Karena kalau tidak dibunuhlah Yesus itu tidak adalah Tuhan kau Pak. Jadi begini, artinya kalau Gimana? nat itu dibaca dari awal, pengertiannya itu Yesus, kenapa Yesus mati? Tuhan Yesus mati supaya dia juga menjadi Tuhan. Dia Supaya juga menjadi Tuhan di situ, bagi Pak. orang-orang yang sudah mati terdahulu. Tahu? Karena tadinya dia Tuhan. Sebelum Yesus datang ke dunia, turun ke dunia, sudah banyak juga orang mati. Bang Handi, Sudah siapa banyak lagi? orang Silakan mati. Bang Ibes. Artinya itu supaya dia juga ikut menjadi juru selamat kepada orang-orang mati yang terlebih dahulu. Oi. Tidak ada seperti itu, tidak ada begitu bunyinya. Janganlah kau menambah-nambahi. Janganlah kau menambah-nambahi firman Tuhan, kau akan dikutuk. Kau mau dikutuk kah? Jangan kau baca secara naat. Kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kau akan dikutuk. Tarigan. Kau dikutuk jadi apa? Kau jadi babi, bahaya kau jadi babi. Pelajari konteksnya. Kristus Ibu. mati. Jangan nuduh-nuduh. Oke, aku bertanya sekali. Kan Bapak menambah-nambahi. Oke, tidak ada saya begitu, bertanya. Pak. Tidak ada bunyinya Oke, seperti boleh itu, nggak saya Pak. bertanya? Yang benar tadi yang dibaca. Boleh nggak saya Belum bertanya? dijawab baik-baik sudah bertanya lagi. Boleh nggak saya bertanya? Bapak, dua pertanyaan kau Banyak belum kau kali jawab. pertanyaan Apalagi kau. kalau 5, Saya kau bisa sekali pingsan. bertanya. Kau pingsan di situ, Pak. Apa kau tanyalah. Quran Kau tidak itu bisa jawab. Kau mau tanya juga. Ditulis apa diturunkan? Bukan dicurit, Pak. Ditulis. Apa kau bebek bahasamu itu, Pak? Atau ditulis? Ya, ku jawabnya dia atau tidak ini? Kau saja belum jawab pertanyaanku. Quran itu diturunkan atau ditulis? Saya jawab ya. Tapi kau kalau sudah ku jawab, kau harus banyak-banyak baca Bibelmu ya, supaya kau pintar. Jangan kayak di 1 Korintus 4:10. Kristen bodoh karena Bunda Kristus. Rahma ini dulu. Bunda Rahma, Quran itu diturunkan atau ditulis? Diturunkan dari Al-Quran itu Pak, ya Allah berfirman. Firman itu disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Enggak, Kemudian kutanya, Rasulullah Quran menyampaikan. itu diturunkan atau ditulis? Diturunkan gedebuk Ya, dari langit Al-Quran atau itu, Pak. ditulis? Allah berkalam berfirman. Kau jangan Itu Quran yang mana itu dulu yang dimati? di 1 Jangan-jangan nggak Korintus. paham yang pertanyaan sendiri ini.
Yang dimaksud Quran yang mana? Lanjut Ustaz. Hah? Yang dimaksud Quran yang mana? Al-Quran itu diturunkan atau ditulis? Quran yang mana? Oh, banyak rupanya Al-Qurannya. Dah. Ya iya makanya saya ingin apa? Ingin tahu Al-Quran yang Anda maksud itu Quran yang mana? Yang seperti buku kah atau yang seperti apa? Baguslah, aku baru tahu juga ini Al-Quran banyak rupanya. Iya, makanya. Banyak rupanya jenis-jenisnya. Jangan maksa kalau tidak tahu, jangan maksa. Gitu Banyak loh. rupanya Jadi, jenis-jenisnya ya. nih saya terangkan. Kalau Al-Quran bagus, yang ya. pernah Anda bentar, Anda tanya apa mau nyocot? Saya jawab. Udahlah. Loh. Saya ditanya diturunkan atau ditulis juga banyak lain terus makanya ini jawabnya. mau saya jawab. Diem ya, saya jawab ya. Saya ditanya tadi diturunkan. Ini orang ku kasih tungkak mulutmu nanti baru tahu kau. Orang mau dijawab. Udah kabur. Jadi Al-Quran yang kita lihat ya yang berbentuk buku itu ditulis. Tetapi Al-Quran yang berupa kalam itu diturunkan. Lalu dihafal oleh para sahabat. Lalu ditulis, itulah yang kita lihat. Ini mau nanya, mau diterangkan malah nyocot aja. Nanti kalau tungkak masuk mulut baru tahu kau. Lanjut. Ayo teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan Kristen. Biar jadi Al-Quran itu tidak turun berbentuk buku turun ke bumi. Berbeda dengan Bible. Dicari dulu. Dicari manuskrip aslinya yang mana. Ternyata nggak ketemu. Manuskrip aslinya sekarang yang ada sebesar ATM itu. Berbeda ya. Kalau Al-Quran itu diturunkan firman Allah melalui malaikatnya. Tidak berbentuk buku. Tidak gedebu. Yang tidak berdaya. Nah berbeda yang ada di Bible itu loh. Ada yang sedang begini, mati semua, nggak boleh. Nggak bisa dijelasin itu apa? Ya udahlah. Gitu. Ya kayak gitu deh, gitu ya. Kira-kira begitu penjelasannya. Lanjut. Bisa dijelasin lagi anak yang lagi menyusui gitu. Ya sama lah bunyi-bunyi kan juga. Kalau tahu, kalau saya masih ingat dulu Ya waktu tapi saya kalau kayak gitu gayanya Bang Andi geli tahu. Kalau kayak gitu geli gayanya langsung bilang menyusui kan nggak geli. Dulu saya waktu kecil saya masih ingat. Rata-rata mualaf yang kayak Mbak Hos ini ya, Mbak Hesti ini pasti dia mualaf. Kalau Oten cerdas pasti mualaf. Karena dia Banyak sendiri bingung jawab pertimbangan. apa ya yang mereka imani. Iya dia bingung mereka Gini, jawab Bunda. apa yang Orang yang mau mualaf itu banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama kali kehilangan pekerjaan. Saya pernah kehilangan pekerjaan gara-gara agama. Itu saya udahlah. Terus keluarga gitu. Saya pernah disuruh pilih agama pekerjaan. Pernah saya disuruh pilih. Ya udah cabut saya dari kerjaan itu selesai. Ya teman-teman ya agama Kristen. Kenapa Pak tarikan diturunkan apa turun sendiri? Kabur, gak ada aku turunin. Naik lagi Pak Gak kuat tarikan. ya. Aku juga baru selesai. Gimana Pak Tarigan itu bertunangan atau bersuami? Bang Yan udah kabur baru nanya dari tadi diam. Ya udah, ada Bang Handi, ya sudahlah. Santai aja. Sudah diwakilkan gitu. Pak Ian kan bawa data. Yuk teman-teman yang Kristen yuk, yang Kristen naik yuk. Kita diskusi santai yuk. Oten kalau jawab itu pasti pembodohan. Ya, pasti pembodohan. Antara bertunangan dengan bersuami, sudah menikah, kok statusnya sama, ini kan pembodohan namanya. Ya sama lah. Kalau sudah menikah disebut suami istri. Kalau belum menikah ya belum suami istri. Bang Yan, sampai kapanpun dimanapun ya seperti itu. Alasannya orang Israel beda dengan kita, ya tunjuk data dong, bawa data di mana di dalam budaya Israel itu orang yang sudah bertunangan itu bisa jadi suami istri. Bawa datanya gitu loh. Dia nggak bisa bedakan Pak. Itu tadi bilangnya gini ya Pak. Itu adat istiadat Yahudi gitu kan ya. Tadi ya pertunangan itu bisa itu ya. Adat istiadat Yahudi gitu zamannya. Nah, kalau kita adat istiadat umur 18 tahun laki-laki yang tidak menikah sampai 30 tahun sebelum menikah itu disebut orang agak mohon maaf berlainan. Dan harus melakukan kanopi. Kanopi itu apa? Tenda biru. Nah, mau nggak dia digituin nanti diarahin ke situ?
Yang jelas itu ya, tradisi Yudaisme itu dalam perempuan dalam keadaan mengandung itu nggak boleh bertunangan, nggak boleh menikah. Coba cari Yahudi boleh nggak? Nggak boleh. Tunggu dulu lepas masa idah. Hampir sama dengan Islam itu. Tunggu dulu mengosongkan beberapa periode ya. Tiga kali periode ya Pak De? 3 kali Sebenarnya menstruasi. sama Ya. sih Bang Handi. Ntar dulu Bu. Berapa kali Pak De? 3 kali ya? 3 kali menstruasi. Iya betul itu. Yang gimana Bu? Masa idah. Nggak, kalau di dalam Batak itu sama. Kalau orang yang bertunangan 2 minggu menjelang pernikahan nggak boleh ketemu. Itu namanya dia apa ya namanya istilahnya ya? Kalau sama orang Batak martupul. Iya ya. Tapi ada isi Bibelnya itu lucu loh. Kalau dia memperkosa jangan nggak boleh, seorang udah nggak ada, janganlah kita Nggak, bahas maksudnya lucu-lucu mereka. nanti kalau ada OT naik baru Kalau lagi. dia Kalau begini kita Monolog. apa ya? Iya monolog jadinya. Aceh tadi yang typing Aceh mau bikin acara apa di Bintan? tapi di Aceh? tempatnya Bintan dia mana itu, dulu? Ustaz, Bang Bintan Handi, di Timur apa tempatnya Bintan dia Barat? itu, aduh bahasa Ya biar bahasa mereka Al-Quran, bahasa Ya, Ada yang biasa. manggilin saya enggak waktu saya enggak ada. Tadi saya tinggal Isa ke masjid dulu. ada Bang Juma wakili tadi Pak De. Oh. Udah selesai. Oh tadi Ustaz Sugi nggak ada ya? Mau, Aku ada tuh. Bang Juma. Enggak, Tadi saya Bang ke masjid. Bang Juma tadi itu ribut sama Oten. Enggak, udah diulang lagi ah. Oh iya. Ustaz Sugi ketinggalan berita. Yang siaran TV Makassar tadi itu. TV One. Aku terus terang aja Pak Suci pas Jauh kali Kuban. Bang Aku Juma- kemarin Kuban loh. Bang Juma ngobrol gitu ya ngobrol lah itu namanya saya ngobrol suruh Makasih, ngobrol. Bang Andi Ahmad. ikut ngobrol, saya diem. Sugi sedih saya sebenarnya. Jangan nangis lah Bang. Sedih itu karena saya nggak ngerti. Coba ngerti. Jangan nangis, hujan nanti. Nggak mungkin sedih saya. Jangan nangis. Setelah itu tuh kalau itu bahasa Makassar Bang, kalau kita lagi emosi teman-teman. itu Kayaknya kita harus Itulah. bikin siaran TV deh untuk menyaksikan live kita ini. Kalau udah ada mereka, YouTube. Bu Rama kalau untuk Serasa mereka kayak TV Makassar bermonoloria kayak gitu biarkan saja. Kita jangan berbalas pantun. Biarin saja. Nggak ada urusan lah. Jadi gini itu Bu tadi ya. siapa ya aku Bu, tengok mungkin di Komal gini-gini, Bu. Kristen. Kalau misalkan Bang Anus betah di sana. Ya ini Bang siapa lagi? Bang Munir, Pak Munir tuh betah di sana. Terus ya Allah itu bagaimana mereka memframing ya tentang Allah dan Tuhan dan tidak bisa dia jawab. Nggak tahu lah Bang cara Juma jawabnya, mungkin dia striker. bisa jawab. Cuma kan Ustaz Sugi gelandang. Kristen itu Gelandang kan serang tahu Bang kalau Hadi Kristen ya. bertengah. Enak barusan noster jadi poli itu toaster tak bacain aja pret. Cuman yang gitu-gitu. Jadi nggak kita asumsi dan nggak kita mau menafsirkan gitu. Kalaupun menafsirkan ya dari otoritas ke Kristen. Bukan Makasih kayak Bang. mereka menafsirkan. Syukran. Jazakallah khair. Dia yang dia bahas Makasih, itu terima mereka kasih, di sana ya Allah ya Rabbi cara-caranya dia. Tapi dia Bang tidak ini Aha. juga kok Bang Handi dia bahas-bahas hadis. Baik sekali. Aha. Maka ketika ayat-ayat Allah diperolok-olok ya kan dan kita tetap di situ, maka kita oleh Allah disamakan dengan mereka. An-Nisa 140. Iya, coba dia. dibaca. Heran juga itu. Dia nggak mau masuk di Komal Muslim itu Pak. Ini loh kenapakah ada apa dengan dia itu Pak Munir? Betah sekali tuh setiap hari di Ayo situ. teman-teman agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi berbicara wabarakatuh. tentang Al-Quran sambil menunggu Oten. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan gini. Wahal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Musa alaihissalam? Ini
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyai seperti itu oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW sudah pasti sebagai manusia yang digelari manusia yang datang kepada bangsa yang ummi, tentu bingung. Rasulullah itu bingung. Kenapa dia tidak tahu cerita Musa ini? Rasul Muhammad SAW itu tidak pernah membaca sebuah kitab yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Seketika Allah kemudian bertanya, "Oh hal ataka hadis Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?" Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Isra'a naran faqala li ahlihi lihim kusu inni anastu nara la'alli ataikum minha bikabasin au ajidu ala nari huda." Ini yang kemudian Allah ceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah sampai cerita ini kepadamu wahai Muhammad? Artinya ada masa di mana cerita itu akan sampai. Ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat itu." Lalu kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi api itu, dia diseru kemudian, "Falamma atahanu dia ya Musa." Apakah cerita ini ada? Seketika kemudian Allah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Wa hal ataka hadithu Musa?" Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ternyata kisah itu memang benar ada di dalam kitab Keluaran 3. Musa kemudian berkata kepada keluarganya, "Baiklah aku menyimpang sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini adalah di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Akulah Tuhanmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub." Berarti sahabat-sahabat sekalian, berbanggalah kita. Kenapa? Ternyata benar-benar Al-Quran ini adalah kalam Allah. Saban hari kita mengkaji Quran, saban hari kita diarahkan untuk mengimani Al-Quran itu benar-benar adalah kalam Allah. Hal ataka hadis Musa? Apakah telah sampai cerita tentang Musa kepadamu wahai Nabi Muhammad? Cerita apa rupanya? Oh, tentang cerita Nabi Musa alaihissalam akan diseru ketika Nabi Musa mendekati sebuah api, mendatangi api, ya. Ternyata di situ beliau menerima wahyu. Kemudian dia mendengarkan suara, "Ya Musa, ini ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil walidal muqaddasi tuwa." Sungguh aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Sama ceritanya di dalam Keluaran 3. Jangan-jangan kalau cerita ini adalah sesuatu yang kemudian ada yang meniru satu sama lain, Al-Quran tidak mungkin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah bertemu dengan lembaga kitab Indonesia. Yang ada adalah lembaga kitab Indonesia menemukan terjemahan Al-Quran. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Subhanallah. Jadi cerita ini benar-benar sampai. Sekarang sampai ke Bang Suma. Sekarang cerita itu sampai ke Bang Handi, Uhti Rahma, Bang Ian, Akhi Sugi, Guru Sugi, dan sahabat saya Bestam. Semua cerita ini sampai kepada kita. Artinya Al-Quran benar-benar adalah wahyu dari langit.
Andai saja cerita ini tidak ada sampai kepada umat Islam, berarti sia-sia Allah bertanya kepada Rasulullah, apakah cerita tentang Musa udah sampai kepada kamu? Hal ataka hadithu Musa? Ternyata cerita ini lebih duluan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan cerita dari Kristen yang menggunakan kitab ulangan yang sampai ke Indonesia. Subhanallah. Cerita ini 1400 tahun sudah sampai kepada Rasulullah. Orang Kristen di Indonesia baru terima tadi pagi. Nah, inilah kebenaran daripada, bukti kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Ya, salah satu kebanggaan kita sebagai umat Islam. Maka jangan kemudian kita bosan-bosan belajar tentang Al-Quranul Karim. Nah, terkait dengan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran menjelaskan, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhiya bi isni ma yasha innahu aliyun hakim. Itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya illa kecuali dengan perantaraan 1 wahyu, 2 belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat dengan izin Allah. Nah, itu jelas itu. Makanya ketika ditanya kepada Nabi terakhir yang ada datang kepada Bani Israel, dia pun mengakui tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Tidak patut bagi Allah kemudian untuk menyatakan diri langsung, mewujudkan diri langsung kepada manusia. Dan itu juga dinyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Keluaran. Oke, saya kira begitu. Ternyata yang dibawa belum terpancing juga ke atas, teman-teman sekalian. Ini derita kita, ini nasib kita. Siapa suruh tadi membuat orang-orang konten ini pening otaknya 7 keliling. Mereka sampai lupa pulang ke rumah, lupa yang mana istrinya, yang mana anaknya, dikarenakan kasus-kasus yang tadi ada orang mati untuk supaya menjadi Tuhan. Nah, inilah yang berat ketika kajian kita selalu mengarah. Karena kenapa sahabat? Ending dari tema yang dibawa oleh Bang Handi, yaitu Roma 14 nomor 9, endingnya itu berada pada posisi manusia yang menjadi mayat ini kenapa jadi mayat, untuk dipersembahkan kepada siapa. Lari-larinya ujung-ujungnya kepada dewa Molok. Itu dia. Jadi rela kemudian jadi mayat, rela menuhankan manusia jadi mayat, demi ujung-ujungnya karena dia harus dipersembahkan kepada dewa atau Theos. Nah, kita belum bisa memastikan nih bahwa apakah ke dewa Theos atau dewa Molok atau kepada siapa, karena sampai hari ini kita belum menemukan teman Kristen yang mampu mengatakan bahwa Theos yang dimaksud di situ adalah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Karena di antara mereka tidak ada data yang bisa mereka jadikan sebagai sandaran pijakan. Tuhan kemudian meminta kepada manusia agar mempersembahkan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Adapun Tuhan minta di dalam Kejadian 22 nomor 11, 12, 13, Allah minta bukan sebagai persembahan penebus salah atau penebus dosa, tetapi hanya menguji daripada Nabi Abraham. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim dalam surah As-Saffat, rupa-rupanya Allah hanya menguji Nabi Abraham sehingga dia minta anak tunggalnya yang adalah manusia, bukan untuk penebusan dosa seperti yang terjadi terhadap anak Maria. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin kita tutup dulu, mungkin saya tutup dulu konten yang ada di channel Zulkifli Mabas, karena sudah tidak ada lagi teman-teman dari penganut Theos, Dewa Molok. Maka saya izin untuk rehat sejenak. Terima kasih atas kebersamaannya yang ada di typing TikTok dan juga di channel Zulkifli Mabas dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan Komal Blokir Permanen. Kiranya Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua yang sakit di penyakitnya, yang lagi sulit ekonomi dimudahkan rezekinya,
yang kemudian punya cita-cita agar anaknya bisa menjadi tokoh, menjadi panutan, itu bisa diijabah oleh Allah. Yang menjadi hafizul Quran diberikan kemudahan di dalam menghafalkan Quran. Yang lagi belajar tentang apologet diberikan ketenangan untuk bisa memahami materi-materi apologet. Yang terpenting kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita semua agar setiap urusan kita yang baik, urusan tentang duniawi, urusan tentang ukhrawi, akhirat kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya tutup dengan kabar majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.